Dua saudara kembar Yandere bersaing untuk mendapatkan aku. Sejak kecil melakukan hal-hal aneh padaku. Kakak perempuan memaksaku memakai rok kecil yang pernah dia pakai. Membawaku menemui teman-teman kecilnya. Adik perempuan bahkan lebih keterlaluan. Diam-diam menyembunyikan kaos kaki bauku di bawah bantalnya. Melihatku cemas berputar-putar di tempat. Dia menutup mulutnya dan terkikik di samping. Kupikir aku hanya punya dua gadis kecil lagi. Hingga aku beranjak dewasa. Tatapan mereka ke arahku menjadi semakin suram. Dan anehnya sebelum aku diadopsi oleh keluarga baik, aku adalah seorang yatim piatu. Aku masih ingat ketika aku berusia 7 tahun. Sebuah panti asuhan datang sepasang suami istri yang berpakaian rapi. Pria parubaya itu tenang tahun itu. Istrinya adalah seorang saudara perempuan blasteran. Mereka juga membawa sepasang saudara kembar dengan wajah blasteran yang cantik. Hari itu, anak-anak panti asuhan yang berusia sekitar 6 atau 7 tahun dipanggil oleh ibu kepala panti asuhan untuk berdiri berbaris di depan pintu. Di antaranya ada aku, dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari raksasa. Aku diam-diam mengangkat mata dan melihat ke arah dua gadis kecil yang berdiri di tengah pasangan suami istri itu. Aku belum pernah melihat anak kecil yang secantik ini. Orang dewasa sedang berbicara. Dan gadis kecil yang berdiri di sebelah kanan itu sedang membuka sepasang mata bulat. Pertama-tama menyapu barisan orang-orang kami ini. Ketika dia melihat ke arahku, aku belum sempat menarik kembali tatapanku ke arah mereka. Dan setelah menyadari bahwa dia melihat ke arahku, aku seperti anak kecil yang melakukan kesalahan dan ketahuan. Dengan panik menarik kembali pandanganku. Saat berikutnya, ibu kepala panti asuhan meminta kami semua untuk mengangkat kepala. Aku terpaksa mendongak lagi. Aku melihat dengan sudut mata gadis kecil yang tadi menarik lengan baju gadis kecil di sebelah kiri dan diam-diam mengatakan sesuatu di sisi yang lain. Saat ini, wanita cantik itu dengan lembut membungkuk, mendekati dua gadis kecil itu. Selamat datang kecil. Anak-anak kecil mana yang kalian sukai? Ini adalah gadis kecil yang bernama kecil-kecil-kecil. Mengulurkan jari menunjuk ke arahku. Di arah ini berdiri beberapa anak. Wanita cantik itu tidak menyadari siapa yang ditunjuk oleh gadis kecil itu. Aku dengan gelisah menutupi sudut kepalaku serendah mungkin. Karena aku tidak ingin diadopsi. Aku sudah terbiasa berada di sini. Namun sayang, harapan tak sesuai kenyataan. Ketika tangan kecil putih itu menarikku, aku tiba-tiba mendongak. Melihat gadis kecil yang cantik seperti seorang putri berdiri di depan Yun, sambil menarikku. Sambil menoleh ke orang tuanya. Ayah, ibu, aku memilih dia. Aku menatap dengan ngeri. Nasibku berada di tangan kedua orang dewasa ini. Selama mereka mengatakan tidak, maka aku tidak perlu meninggalkan tempat ini. Tak disangka, pria itu menunduk dan bertanya pada gadis kecil lain di sampingnya. Gadis kecil itu juga melirikku. Tersenyum dan mengangguk kepada orang tuanya. Maka, begitulah caraku menjadi teman bermain yang dipilih oleh kedua nona muda Bai. Nama adik kecil siapa? Namaku Fang Yuan. Begitulah caraku diadopsi. Dan dibawa kembali ke keluarga Bai. Dan sejak saat itu aku memiliki keluarga Bai yang berkulit putih. Terletak di kawasan orang kaya kelas atas di Ancheng, di mana setiap jengkal tanah sangat berharga. Dan pertemuan rumah ini, villa seluas beberapa ribu meter persegi hanyalah salah satu dari banyak properti keluarga Bai. Suamiku adalah kepala keluarga Bai, Bai Wenshan. Dan istrinya adalah campuran Tionghoa Jerman, bernama Elsa. Aku dengan canggung mengikuti mereka masuk ke dalam villa. Jika pasangan Bai duduk di sofa, dua gadis kecil berdiri di samping kiri dan kanan. Elsa berbicara bahasa Mandarin dengan lancar. Fang Yuan, mulai sekarang mereka berdua adalah saudara perempuanmu. Kalian bertiga harus akur. Elsa juga memberitahuku untuk memanggilnya Bibi mulai sekarang. Bai Wenwen. Paman, aku mengangguk dengan patuh. Bibi Elsa meminta pelayan untuk mengantarku ke kamarku. Pelayan di lantai 1 memperkenalkan. Lantai 1 adalah kamar para pelayan. Lantai tengah adalah kantor para pelayan.
Lantai 3 adalah kamar tidur Paman Bai dan Bibi Elsa. Bai Minbing tinggal di lantai 4. Lantai 5 milik Bai Xiao Xiao. Sekarang aku datang. Maka kamar lain di lantai 4 dibersihkan. Untukku, aku mengikuti pelayan ke lantai 4 villa. Kamar di sebelah kanan, saat aku membuka pintu. Aku pikir aku datang ke kamar bawah tanah. Aku, permadani di antara tempat tidurku di jalan itu. Jendela putih besar yang indah. Aku memikirkan ini. Suatu hari aku bisa tinggal di rumah yang lebih indah dari yang ada di TV. Setelah pelayan pergi, aku dengan hati-hati menginjak karpet. Setelah beberapa saat, aku berbaring di tempat tidur yang lembut dan berguling-guling beberapa kali, seolah-olah rumah itu cukup bagus. Aku berpikir begitu saat makan malam. Aku dan 5 orang duduk di meja makan panjang untuk makan malam. Suasana sangat sunyi yang mengerikan. Jangan bicara saat makan, aku mengerti. Tetapi sebagai seorang anak kecil, aku masih merasakan sedikit tekanan. Hari itu, aku akhirnya tahu mengapa Paman Bai harus bersusah payah memilih seorang teman makan untuk kedua putrinya. Karena Paman dan Bibi mereka selalu sibuk. Sekarang tidak ada alasan untuk tidak peduli. Waktu aku dan Bai Ningbing dan Bai Xiao Xiao sendirian semakin pendek. Aku perlahan mulai memahami kepribadian mereka berdua. Bai Ningbing lembut dan sabar. Sebaliknya, Bai Xiao Xiao justru sebaliknya. Dia lebih suka bermain-main. Mereka berdua 2 tahun lebih tua dariku. Jadi aku harus memanggil mereka kakak perempuan. Dan untuk membedakan, aku memanggil Bai Ningbing kakak perempuan. Memanggil Bai Xiao Xiao kakak perempuan kedua. Aku dikirim ke sekolah dasar bangsawan yang sama dengan mereka. Meskipun mereka tahu aku berusia 2 tahun. Tetapi ketika aku di kelas 1, mereka sudah naik ke kelas 5. Di usia sekolah dasar ketika mereka tidak mengerti banyak hal. Mereka berdua sudah sangat terkenal di sekolah karena penampilan mereka yang tinggi. Suatu hari, karena aku terlihat duduk di mobil yang sama dengan mereka berdua. Setelah sekolah, banyak anak laki-laki tahu bahwa aku adalah adik laki-laki dari saudara kembar. Jadi aku menjadi perantara hadiah untuk anak laki-laki itu. Hanya saja setiap kali 2 gadis cantik melihatku membawa setumpuk makanan ringan dan surat pengakuan. Dan kakak perempuan Bai Ningbing hanya akan tersenyum padaku dan menggelengkan kepalanya. Dan kakak perempuan kedua, Bai Xiao Xiao, akan dengan kejam membuang mereka ke tempat sampah. Dan saudara perempuan Bai Qing Xiao sudah menumpuk nama-nama pengakuan itu bersama-sama. Agak terlambat putih. Xiao Xiao juga akan memperingatkan dengan kejam. Tidak boleh membawa sampah semacam ini pulang lagi. Selain waktu sekolah, aku biasanya dia mengikuti di belakang mereka berdua dan diam-diam menjadi seorang anak malam. Kadang-kadang aku akan menemani Bai Ningbing untuk membaca buku dengan tenang di ruang belajar. Suatu kali, Bai Ningbing duduk bersila di atas karpet menatapku dan memberitahuku kalimat itu Ho Huang Fang Yuan Jue Dai Fuxi. Dia dengan lembut berkata kepadaku, Yuan. Ini seharusnya nama yang terlambat untukmu. Aku tidak begitu mengerti saat itu. Translate_text. Hanya merasa bahwa kakak perempuan sangat baik. Dan kadang-kadang saya ditarik oleh Bai Xiao Xiao untuk menemaninya bermain. Dia sering bersemangat mendandani saya menjadi domba. Lalu dengan senang hati mengangkatku dan berputar-putar. Lagi pula, saat itu aku hanyalah seorang editor kecil yang belum setinggi mereka berdua. Aku hanya perlu menjadi teman bermain yang baik. Di lantai atas villa ada ruang musik. Selain membaca buku, saya juga suka pergi ke ruang musik untuk bermain piano. Setiap kali itu terjadi, saya selalu memindahkan bangku kecil. Duduk di pintu dan menatapnya bermain piano. Dia sepertinya memancarkan cahaya dari seluruh tubuhnya. Di usia muda, sudah menjadi putri kecil yang mempesona. Dan Bai Xiao Xiao muncul tiba-tiba pada saat ini. Dia tiba-tiba akan menutup mataku dari belakang. Biarkan saya menebak siapa dia. Saya tidak mengerti mengapa saudara perempuan kedua, Bai Ningbing, jelas merupakan gadis jenius dengan IQ tinggi. Tetapi setiap kali dia selalu dengan senang hati menanyakan pertanyaan bodoh semacam ini kepada saya. Tetapi setiap kali saya masih akan mengaguminya. Berbisik, "Siapa kamu?"
Bai Ningsiao tidak peduli apakah dia akan mengganggu Bai Ningbing. Dia selalu tertawa terbahak-bahak. Kemudian melepaskan tangannya yang menutupi mataku. Dengan jijik berkata, "Bodoh sekali. Anda tidak bisa menebak ini." Aku hanya akan menatapnya dan tertawa. Tampaknya terbiasa dengan kami berdua. Dengan tenang melanjutkan memainkan putri. Ketika saya kelas 3, mereka telah naik ke sekolah menengah pertama yang berafiliasi dengan Akademi Bangsawan. Siswa sekolah menengah pertama. Jelas jauh lebih dewasa. Dan jelas, saudara kembar itu juga tersenyum. Menuai perhatian dan tatapan semua siswa laki-laki di sekolah. Karena ibu adalah ras campuran. Mereka berdua juga membawa keterampilan pemilihan campuran. Kembar dengan wajah yang indah. Langsung menuai banyak penggemar. Karena ada sedikit perbedaan antara jam sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Jadi saya tidak perlu pergi dan pulang sekolah dengan mereka. Dan karena saya tidak lagi menyampaikan surat cinta untuk anak laki-laki lain. Dan kepribadian saya relatif tidak bisa diam. Jadi secara bertahap tidak ada yang memperhatikan saya lagi. Yang tidak berubah adalah setelah pulang sekolah setiap hari. Saya masih akan tinggal bersama Bai Ningbing dan Bai Xiao untuk melakukan hal masing-masing. Saat saya masih mengerjakan soal-soal SD. Mereka sudah mulai mengerjakan soal-soal SMP kelas 3. Ini adalah ranah yang hanya bisa saya saksikan dari jauh. Mereka berdua sebagai pewaris idiot. Sejak kecil sudah menerima pendidikan elit. Saat SMP kelas 1 mereka sudah menyelesaikan materi SMP kelas 3. Soal-soal SMP kelas 3 sangat mudah bagi mereka berdua. Namun saat itu saya tidak begitu mengerti kenapa selama 3 tahun SMP. Kenapa mereka tidak naik kelas? Jelas naik kelas lebih cocok untuk kemajuan belajar mereka. Tapi mereka tidak. Melainkan dengan patuh berada di SMP selama 3 tahun. Suatu hari setelah ujian akhir semester SMA kelas 1 Bai Ningbing dan Bai Xiao, Paman memanggil mereka berdua ke ruang kerja untuk berbicara. Hari itu saya tidak tahu apa yang terjadi di ruang kerja. Hanya tahu bahwa percakapan itu berlangsung sangat lama. Dan di semester baru berikutnya. Dan kakak kedua saya tiba-tiba naik kelas ke SMA kelas 3. Saat saya masih SMP. Kedua kakak perempuan saya sudah SMA kelas 3. Di tahap SMA kelas 3 mereka semakin sibuk. Saya melihat mereka sering mengisi materi bahasa asing rumit yang tidak saya mengerti. Namun mereka masih dengan sabar menyempatkan diri untuk membimbing penelitian ilmiah saya. Dan selama periode ini terjadi sebuah insiden kecil. Saat saya SMP. Suatu hari seorang teman sekelas perempuan di kelas sebelah memanggil saya dengan sedikit malu-malu dan menyerahkan sepucuk surat berwarna merah muda. Lalu berlari pergi. Saya agak linglung. Karena ini pertama kalinya saya dalam hidup. Menerima amplop merah muda dari lawan jenis. Lalu saya langsung memasukkan surat itu ke dalam tas sekolah. Menyisipkannya di sebuah buku. Hari itu ketika saya kembali ke rumah. Melihat Bai Ningbing dan Bai Xiao duduk di sofa di sisi kiri dan kanannya. Bai Ningbing tersenyum lembut dan anggun kepada saya. "Ayuan. Hari ini luang. Bimbing kamu mengerjakan pekerjaan rumah." Saya mengangguk. Saat saya seperti biasa mengeluarkan buku dari tas sekolah. Amplop merah muda yang sangat mencolok itu tiba-tiba jatuh. Di atasnya juga ada hati yang besar. Suasana menjadi canggung dan sunyi. Beberapa detik. Saya baru bereaksi. Segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun ada sepasang tangan yang lebih cepat mengambil amplop itu, yaitu Bai Xiao. Saya untuk pertama kalinya mengumpulkan keberanian. Dia berusaha mendapatkan sesuatu dari surat itu, tetapi 11 Bai Xiao tidak membiarkanku berhasil. Dia dengan sengaja berjinjit. Sambil memegang surat itu tinggi-tinggi, dia dengan cepat membuka surat itu. Seolah ingin membukanya dan melihat isinya. Agak terburu-buru. Mungkin juga karena malu padaku, Bai Xiangdong. Dia memikirkan kakak perempuannya yang selalu lembut. Dengan lembut memalingkan muka, tidak melihatku.
Dan aku hanya bisa terus menatap Bai Xiao Xiao dengan mata seperti balon. Tetapi ketika Bai Xiao Xiao dengan cepat membaca isi surat itu, wajahnya berubah. Tiba-tiba sedikit takut marah. Tetapi Bai Xiao Xiao hanya mengacak-acak rambutku. Tanpa ekspresi. Jangan terima surat cinta. Anak-anak tidak boleh melihat. Belajar yang rajin. Aku tahu aku pasti tidak bisa mengalahkan Bai Xiao Xiao. Aku agak putus asa. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, aku datang ke taman sendirian. Duduk di ayunan dan menatap. Kebun yang indah dikelilingi oleh bunga-bunga, melamun. Saat malam tiba, seseorang tiba-tiba muncul di belakangku. Agak canggung aku tertawa kecil. Hari ketiga, ketika aku pulang sekolah, aku melihat gadis itu lagi. Hanya saja kali ini setelah melihatku. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat ketakutan. Segera mengalihkan pandangannya dengan tergesa-gesa. Lalu melarikan diri dengan cepat. Aku agak tidak mengerti. Aku keluar dari gerbang sekolah. Seperti biasa berjalan ke tempat sopir menungguku. Dari jauh aku melihat mobil sedan hitam yang familiar itu. Aku berjalan mendekat. Saat itu, pintu belakang tiba-tiba terbuka dari dalam, seorang gadis cantik mengenakan pakaian olahraga hitam. Semakin menampakkan kulitnya pucat hingga hampir sakit-sakitan. Setelah gadis itu duduk di kursi belakang dan bertatapan denganku. Sudut bibirnya tiba-tiba menarik senyum yang indah. Itu Bai Xiao Xiao. Dia berkata, "Naik mobil." Setelah aku duduk di dalam mobil, baru kusadari bahwa Bai Ningbing juga duduk di kursi penumpang depan. Ujung jari Bai Xiao Xiao yang putih dan lentik dengan santai menjentik. Menarik tasku dengan santai. Dan meletakkannya di kursi di sebelah kirinya. Setelah pintu mobil ditutup, aku merasa jaraknya denganku menjadi sangat dekat. Aku sedikit gugup. Mungkin karena sudah lama tidak duduk satu mobil dengan mereka berdua. Atau berada di ruang yang begitu tertutup dan sunyi. Bai Ningbing sedikit memiringkan kepalanya. Wajah samping gadis itu yang cantik dan anggun. Seperti mimpi yang menjadi nyata. Ayuan punya waktu hari ini. Jadi dia menjemputmu. Jelas Bai Ningbing dan Bai Xiao Xiao adalah saudara kembar. Tapi entah kenapa, perbedaan dalam aura mereka selalu bisa membuatku membedakan mereka berdua. Aku menunjukkan ekspresi, "Oh begitu." Mengangguk patuh. "Terima kasih, kakak." Bai Xiao Xiao mengerutkan kening. "Kenapa kamu tidak berterima kasih padaku?" Aku tergagap. "Terima kasih, kakak kedua." Gadis di samping dengan sombong mengangkat tangannya, saat berikutnya. Dia mendekat. Seperti menenangkan anak anjing. Dengan lembut membelai kepalaku. "Hanya pendarahan peri. Tidak perlu berterima kasih." Aku menatapnya dengan sedikit kesal. Jendela mobil turun. Lihatlah jendela mobil. Di luar jendela sunyi sepanjang jalan. Di hari yang sunyi ini, Paman Bai dan Bibi Elsa jarang makan malam di rumah. Bai Ningbing dan Bai Xiao Xiao memanggil ruang kerja lagi. Bibi Elsa tersenyum lembut padaku. Memintaku untuk kembali ke kamar lebih awal. Aku mengangguk. Sangat patuh. Kembali ke kamar lebih awal. Mengunci pintu kamar tepat waktu. Aku mengambil sebuah buku dari rak buku dan mulai membacanya. Setelah beberapa waktu, aku mengangkat jendela. Di luar jendela terang dan tergantung. Langit yang tenang. Ada angin sepau-sepai. Bertiup melewati jendela dengan tenang. Dengan lembut membelai pipiku. Aku menikmati dan menutup mataku. Merasakan sedikit kebaikan ini. Saat itu, tiba-tiba ada ketukan pelan di pintu. Aku bahkan mengira itu adalah ilusi.
Sampai beberapa detik kemudian. Mungkin karena melihatku tidak bereaksi. Orang itu mengetuk pelan lagi. Dengan ragu membuka pintu. Diam-diam masuk ke kamarku. Salah satunya adalah Bai Ming. Mata kami bertemu. Menghadapi putrinya yang biasanya lembut. Tiba-tiba memancarkan sedikit kebencian. Dia menarikku. Aku duduk di karpet. Seharusnya memperlakukanku sebagai objek curhat. Dia bergumam pelan. Ayuan. Aku sedikit bingung. Saat itu aku tidak terlalu memahaminya. Aku tahu kakak perempuan pasti mengalami sesuatu di hatinya. Aku tidak tahu bagaimana menghibur. Aku hanya bisa dengan canggung menghibur Bai. Memberinya pelukan besar. Kakak perempuan tercengang selama beberapa detik. Aku baru saja akan mundur. Siapa sangka Bai Ningbing tiba-tiba memeluk erat pintu untuk waktu yang lama. Dia melepaskannya dengan lembut. Dengan jelas berkata padanya dari kejauhan. Senang sekali ada kamu. Aku tidak begitu mengerti. Di mana aku? Sebulan kemudian, Bai Ningbing dan Bai Xiao mengikuti ujian masuk perguruan tinggi nasional. Awalnya aku mengira mereka akan langsung pergi ke luar negeri. Namun jelas soal-soal ujian masuk perguruan tinggi tidak sulit bagi mereka berdua. Hasil ujian masuk perguruan tinggi keluar. Bai Ningbing dan Bai Xiao mendapat nilai tinggi. Akan ada universitas top. Mereka bisa memilih sesuka hati. Bai Ningbing memilih jurusan keuangan. Bai Xiao tetap mendengarkan pilihan Paman Bai untuk mereka berdua dan memilih jurusan biologi. Dan aku juga libur musim panas. Suatu hari di bulan Agustus, berita mengatakan, sekitar tengah malam akan ada hujan meteor perseit. Bai Ningbing tersenyum manis dan cantik. Memberitahuku bahwa malam ini ada hujan meteor. Ayuan, ayo kita menonton bersama. Aku menjawab dengan gembira, oke. Malam itu, hampir pukul 12. Bai Ningbing dan Bai Xiao membawaku ke atap teratas. Pemandangan dari atap memang luas. 3 kursi santai sudah disiapkan di balkon. Malam itu, di bawah langit malam yang tenang, Bai Ningbing dan Bai Xiao berbaring di kursi santai di kedua sisiku, ketika hujan meteor perseit melintasi langit. Aku terlalu bersemangat dan lupa diri. Kakak pertama, kakak kedua, cepat buat permohonan. Kedua gadis itu sedikit menoleh dengan bingung. Tanpa reaksi. Lalu aku lebih dulu menutup mata. Menyatukan kedua tangan dan membuat permohonan. Saat aku membuka mata, aku diam-diam melirik ke kiri dan kanan. Menemukan bahwa Bai Ningbing dan Bai Xiao sama-sama menutup mata. Mereka berdua tidak menyatukan tangan di depan dada. Tapi aku lupa melihat wajah samping mereka. Namun entah kenapa aku merasa sangat tulus. Mungkin mereka sedang membuat permohonan. Mungkin hanya sekadar menutup mata untuk beristirahat. 2 minggu pertama libur musim panas. Aku dengan panik menyelesaikan pekerjaan rumah libur musim panas. Dan setelah itu, setiap pagi selama liburan, Bai Xiao suka mengajakku bermain permainan aneh. Sore hari, aku biasanya akan diam-diam berada di ruang musik. Kata mereka. Dan Bai Ningbing akan dengan tenang bermain piano di samping. Dulu aku pernah bertanya dengan penasaran pada Bai Ningbing. Apa yang dia suka lakukan? Dia bilang dia suka bermain piano. Dia menikmati perasaan sunyi dan tenang ini. Kegemaran kakak perempuan tertua, Bai Ningbing, sama tenangnya dan indahnya seperti mereka. Tetapi Bai Ningbing akhirnya memilih keuangan karena alasan keluarga. Saya tidak bisa membayangkan Bai Ningbing yang selalu lembut membantai di pasar di masa depan. Liburan musim panas berlalu dengan cepat. Seminggu sebelum saya mulai sekolah, Bai Ningbing dan Bai Xiao akan meninggalkan rumah. Mereka akan pergi ke universitas dan kemudian ke tempat ribuan kilometer jauhnya. Sejak saya datang ke keluarga Bai, sepertinya aku belum pernah berpisah dari mereka berdua. Mungkin perpisahan akan memperkuat emosi sedih. Aku agak sedih. Aku terlambat menyadari tentang dia. Namun pada awalnya identitasku hanyalah teman bermain Bai Ningbing dan Bai Xiao. Tetapi sebenarnya lebih sering dalam beberapa tahun terakhir. Lebih tepatnya, mereka berdua juga yang menjaga dan menemani saya.
Selain beberapa momen aneh sesekali, mereka benar-benar dua kakak perempuan yang baik. Mataku sedikit memerah. Menatap kedua kakak perempuan di depanku. Mata Bai Ningbing yang selalu lembut dan tenang, jarang menunjukkan sedikit kesedihan. Dan Bai Xiao-Xiao, aku tidak terlalu mengerti ekspresinya. Hanya saja dia selalu bangga. Bai Xiao-Xiao tiba-tiba berbicara. Suaranya agak serak. Dan dia mengangkat tangannya untuk mengacak-acak rambutku. Mendekat ke telingaku. Fang Yuan tidak boleh pacaran di usia muda. Dengar, suasana hatiku yang sedih. Tiba-tiba berhenti dan menatapnya dengan. Akhirnya aku mengangguk dengan patuh. Sekarang Bai Xiao-Xiao akhirnya menunjukkan senyum yang cukup puas. Ketika aku menoleh ke Bai Ningbing, tiba-tiba aku merasa lebih enggan. Karena kakak perempuan selalu lembut. Aku suka mendengarnya bermain piano. Aku suka mendengarnya menjelaskan soal kepadaku. Bai juga akan berada di Bai Xiao-Xiao ketika Bai Xiao-Xiao menggodaku. Seolah-olah aku akan berada di Bai Xiao-Xiao. Aku hendak mengatakan sesuatu. Bai Ningbing tiba-tiba memberiku pelukan lembut. Waktu pelukan hanya beberapa detik. Lalu dia mengulurkan tangan seperti rambutku yang baru saja diacak-acak oleh Bai Xiao-Xiao. Halo. Suara indah Bai Ningbing terdengar di telingaku. Ayuan tunggu kakak pulang di rumah ya. Aku memaksakan senyum. Bertanya dengan dingin apakah Bai Ningbing dan Bai Xiao-Xiao benar-benar pergi. Hidupku terasa seperti ada bongkahan es besar yang hilang. Paman Bai dan Bibi Elsa sering tidak ada di rumah. Villa yang besar ini, selain para pembantu, hanya ada aku. Awalnya aku merasa sedikit hampa. Setelah Bai Ningbing dan Bai Xiao-Xiao masuk universitas. Awalnya mereka sering menelepon ke rumah pada malam hari. Aku selalu dengan sabar menunggu di depan telepon. Mendengarkan mereka berdua berbicara. Bai Ningbing selalu dengan lembut menceritakan kejadian lucu di sekolah. Membuatku mulai membayangkan kehidupan universitas di masa depan. Sementara Bai Xiao-Xiao selalu berpura-pura serius bertanya padaku. Apakah aku bersikap baik di rumah dan menyuruhku menceritakan kejadian lucu yang baru-baru ini terjadi? Bagaimana bisa aku punya kejadian lucu? Sejak mereka berdua pergi, hidupku menjadi semakin membosankan. Aku tergagap dan tidak bisa memikirkannya. Karena itu, terkadang kami tidak berbicara. Hanya diam saja. Bahkan bisa mendengar napas lemas satu sama lain. Lama kemudian, Bai Xiao-Xiao dengan pelan berkata, "Jadilah anak baik dan tidurlah." Sampai Bai Ningbing. Pada akhir semester pertama Bai Xiao-Xiao di universitas. Mereka berdua tidak kembali. Mereka meminta maaf dan mengatakan kepadaku bahwa kali ini mereka juga tidak akan kembali. Bai Ningbing mengambil 2 jurusan sekaligus. Pekerjaan sekolahnya sangat padat. Sementara Bai Xiao-Xiao setiap hari berada di laboratorium dan sibuk saat tahun baru. Paman Bai dan Bibi Elsa kembali. Aku hanya makan malam reuni sekali. Kemudian, dari percakapan Bibi Elsa dengan Paman Bai, baru aku tahu bahwa sebelum Bai Ningbing dan Bai Xiao-Xiao pergi ke universitas, Paman Bai telah menetapkan persyaratan kemajuan akademik untuk mereka berdua. Dan mengatakan bahwa mereka tidak diizinkan pulang sebelum menyelesaikan tugas-tugas di tingkat universitas. Harus kuakui, aku sangat mengagumi mereka. 1 tahun, 2 tahun, hari demi hari berlalu. Tanpa terasa aku sudah lama berada di sekolah menengah atas. Oh ya? Sejak masuk SMA, tinggiku juga mulai tumbuh pesat. Pikirku. Lain kali ketika aku bertemu dengan kakak perempuan dan kakak perempuan kedua. Tinggi mereka mungkin hanya sampai dadaku. Dalam hal belajar, aku bukanlah seorang jenius seperti Bai Ningbing dan Bai Xiao-Xiao. Jadi aku hanya bisa berusaha lebih keras dari orang lain, agar memiliki kesempatan untuk masuk ke universitas yang lumayan ideal. Bai Ningbing dan Bai Xiao-Xiao semakin sibuk dalam 2 tahun terakhir. Jumlah panggilan telepon mereka kepadaku semakin berkurang. Dan aku juga setiap hari tenggelam dalam berbagai soal. Tidak mendengar apapun di sekitar. Di luar jendela. Pada hari ulang tahun Bai Ningbing dan Bai Xiao-Xiao yang ke-18,
Mereka berdua masih menghabiskannya di sekolah. Paman Bai tidak mengadakan pesta dewasa yang meriah untuk para penerusnya seperti keluarga kaya lainnya. Namun hadiah kedewasaan yang diberikan Paman Bai dan Elsa kepada Bai Ningbing dan Bai Xiao Xiao. Banyak aset atas nama keluarga Bai tidak akan absen. Hari itu, Bai Ningbing dan Bai Xiao Xiao bertemu. Aku menelepon mereka. Telepon terhubung dengan suara Bai Xiao Xiao. Sedikit serak. Halo. Namun dengan sedikit keinginan yang meningkat. Halo. Aku berhenti sejenak. Bertanya dengan ragu-ragu. Kakak kedua. Bisakah kamu mengaktifkan pengeras suara? Di sana dengan cepat menyetujui setelah hening sejenak. Aku dengan tulus memberikan ucapan selamat kepada mereka berdua. Selamat ulang tahun kakak perempuan dan kakak perempuan kedua. Pada hari itu, kedua pewaris keluarga Bai. Mereka berdua tidak kekurangan apapun. Semua hal materi yang aku miliki juga diberikan oleh keluarga Bai. Aku sudah lama berpikir hadiah apa yang harus diberikan. Akhirnya aku merajut 2 syal dengan tangan. 2 pasang sarung tangan. Masing-masing diberikan kepada Bai Ningbing dan Bai Xiao Xiao. Kudengar kota mereka akan memasuki musim dingin lebih awal. Setelah memasuki musim dingin akan sangat dingin. Jika dihitung-hitung hari ini seharusnya sudah sampai ke tempat mereka. Saat ini seharusnya Bai Ningbing yang mengambil alih ponsel. Melalui layar ponsel. Kakak perempuan. Suara lembut terdengar. Ayong. Syal dan sarung tanganmu. Kami sudah menerimanya. Kakak sangat menyukainya. Terima kasih. Ayuan Bai Xiao Xiao menambahkan dari samping. Kakak ini juga menyukaiku. Tidak apa-apa jika kakak perempuan pertama dan kedua menyukaimu. Tiba-tiba memikirkan sesuatu. Aku berbisik pelan. Apa keinginan kakak perempuan pertama dan kedua? Apapun yang kamu inginkan hari ini pasti akan menjadi kenyataan. Di sana, Jina Bai Ningbing yang pendiam. Suara ramah terdengar. Baik. Aku akan mendengarkan Ayuan. Aku akan membuat permintaan yang bagus hari ini. Dan juga kalimat Bai Xiao Xiao itu. Aku tahu. Aku tahu. Keamanan perlahan mulai memasuki musim dingin. Aku mengenakan pakaian tebal. Yang tidak aku duga adalah ulang tahun Bai Ningbing dan Bai Xiao Xiao. Setelah sebulan berlalu, mereka berdua tiba-tiba pulang. Saat itu bulan Desember. Juga hari ulang tahunku yang ke-16. Bai Ningbing dan Bai Xiao Xiao kembali. 2 wanita cantik blasteran yang tinggi. Bagaimana rasanya berdiri di depanmu? Aku baru menyadari itu. Kakak perempuan pertama dan kedua sepertinya sudah dewasa. Kontur wajah mereka menjadi lebih dalam dan cantik karena kedewasaan. Tapi ketika mereka mulai berbicara denganku, aku merasa seolah-olah tidak ada yang berubah dalam 3 tahun ini. Bai Ningbing berkata, Ayuan, kamu sudah tinggi. Bai Xiao Xiao bahkan berjinjit. Mencoba membandingkan tinggi badan denganku. Hari itu, Paman dan Bibi juga kembali. Setelah 3 tahun, keluarga itu sekali lagi makan malam reuni. Bai Ningbing dan Bai Xiao Xiao melambaikan tangan. Membawaku untuk membelikanku banyak hadiah. Aku menyadari dengan jelas betapa kecilnya syal dan sarung tangan yang kurajut. Di malam hari, setelah 3 tahun, kami bertiga akhirnya berbaring bersama lagi di kursi geladak di observasi di bawah langit malam yang tenang untuk melihat bintang-bintang. Bedanya, sekarang mereka lebih dewasa. Dan sesekali beberapa emosi yang terungkap di mata mereka berdua. Aku juga tidak begitu mengerti. Bai Ningbing dan Bai Xiao Xiao pergi ke luar negeri setelah tinggal selama seminggu kali ini. Mereka telah menyelesaikan studi profesional mereka di tingkat universitas lebih awal. Kali ini, Bai Ningbing dan Bai Xiao Xiao masing-masing pergi ke 2 universitas top di negara nuklir asing sebagai mahasiswa doktoral cerdas untuk belajar di luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir,
Langkah mereka sangat cepat. Aku hanya bisa melihat punggung mereka. Dan di sisi lain, kehidupan SMA aku yang biasa namun sibuk masih terus berlanjut. Karena perbedaan waktu dengan negara nuklir asing. Komunikasi antara aku dan Bai Ningbing dan Bai Xiaoxiao sulit. Dan mereka lebih sibuk daripada saat di universitas. Seringkali, aku tidak tahu sampai larut malam mana Bai Xiaoxiao begadang. Hanya untuk menunggu telepon denganku yang berada di siang hari. Suatu kali, suara serak dan lelah Bai Xiaoxiao datang dari ujung telepon. Dia berkata, "Aku sangat lelah." Dia juga berkata, "Fang Yuan, aku sedikit merindukanmu." Aku menatap lurus pada kakak kedua. "Aku juga merindukanmu," aku menambahkan. "Kamu harus makan dengan baik di sana. Jaga dirimu baik-baik." Aku senang untuk diriku sendiri. Dua jenius akademis untuk pertama kalinya. Khawatir tentang nilai karena aku. Aku terlambat merasakan sedikit rasa malu. Nilai Gaokaoku hampir sama dengan perkiraanku. Cukup untuk masuk ke universitas lokal yang lumayan bagus. Aku merasa sangat tidak nyata. Aku telah berhasil melewati rintangan penting pertama dalam hidupku. September, aku memasuki gerbang universitas. Jurusan yang kupilih adalah ilmu komputer. Dan seluruh jurusan ilmu komputer memiliki rasio jenis kelamin yang sangat tidak seimbang. Ini pertama kalinya aku tinggal di asrama. Keempat teman sekamarku mudah bergaul. Selain aku, ada juga seorang laki-laki lokal. Dan dua laki-laki dari kota-kota sekitar. Saat lampu dimatikan di malam hari, anak laki-laki di asrama juga mulai mengobrol. Dan yang paling sering disebut adalah jurusan bahasa Prancis di sebelah. Hualin Sia-Sia. Anak laki-laki lokal di sebelah tempat tidurku bernama Jiang Yuan. Kepribadiannya relatif ceria. Beberapa hari yang lalu dia dengan bersemangat menarikku ke ruang latihan untuk melihat Lin Sia-Sia menari. Penampilan Lin Sia-Sia yang anggun di ruang latihan menyebabkan kerumunan. Anak laki-laki berdatangan gelombang demi gelombang. Mungkin karena aku dibesarkan dengan milisi wanita Bai yang cantik dan halus. Bai Xiaoxiao tumbuh bersama. Aku sangat kebal terhadap wanita cantik. Jiang Yuan juga berteriak dengan gembira dan aku menatapnya dengan geli. Tanpa diduga, 3 hari kemudian, di kelas pilihan umum di jurusan ilmu komputer, aku bertemu dengan Lin Sia-Sia. Ketika aku pergi ke sana, hanya baris kedua dari belakang yang tersisa di kelas. Dan baris pertama terakhir memiliki tempat duduk. Karena ada seorang gadis di barisan belakang yang mengenakan topi untuk menutupi wajahnya. Aku dengan tegas memilih untuk duduk di baris kedua dari belakang. Setengah jalan kelas berlangsung. Guru membagikan kuesioner untuk kami isi. Aku hendak bergerak. Tiba-tiba seseorang dengan lembut menyodokku dari belakang. Aku menoleh dengan bingung. Gadis di belakangku mengangkat kepalanya. Aku melihat wajahnya adalah Lin Sia-Sia. Dia agak malu meminjam. Aku menoleh dan mengeluarkan pulpen dari kotak pensil. Memberikannya padanya dengan sopan. Mengatakan, "Terima kasih." Saat kelas usai, Jiang Yuan, biarkan aku pergi ke tempat yang dijanjikan. Menunggunya makan bersama. Aku berjalan tergesa-gesa dan memberitahu gadis di kursi belakang. "Kamu tidak perlu lagi." Aku memberitahu urusan belakang kepala saat itu. Dia memukul dada dan berteriak. Berkata semester depan pasti akan mengambil kelas umum bersamaku. Kelas umum hanya sekali seminggu. Tapi selama beberapa minggu berikutnya, setiap kali aku akan bertemu Lin Sia-Sia secara kebetulan. Dia selalu duduk di suatu tempat di sekitarku di mana ada pembunuh. Ketika aku mendongak, kebetulan bertemu pandang dengan tatapan Lin Sia-Sia ke arahku. Dia segera memalingkan kepalanya kembali. Baru saat itulah aku menyadari. Dia duduk di depanku agak menyamping. Kemudian semakin banyak kebetulan. Aku mulai sesekali bertemu dengannya di sekolah juga.
Jiang Yuan sering mengedipkan mata padaku. Berkata, apakah aku disukai? Tertarik? Juga bertanya apa pendapatku. Aku menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin Departemen Ilmu Komputer juga tidak kekurangan pria tampan? Di antara orang-orang yang mengejar Lin Xia-xia, pria tampan bahkan lebih banyak. Aku hanyalah pria biasa. Aku mengakui tidak memiliki adik perempuan itu. Desember. Aku merayakan ulang tahunku yang ke-18 di universitas. Aku dan teman-teman sekamarku pergi bernyanyi bersama. Makan malam. Melewati hari dengan gembira. Paman Bai, Esha tidak berada dalam kegelapan. Tetapi mereka memberiku sejumlah besar uang di kartu saya. Liu Bian mengucapkan selamat ulang tahun padaku. Aku menatap angka di kartu dengan linglung. Aku menyadari bahwa aku sudah 18 tahun. Aku tidak bisa selamanya menikmati semua yang diberikan keluarga Bai kepadaku dengan cuma-cuma. Saat malam tiba, Bai Ningbing meneleponku melalui video. Aku berlari ke balkon untuk menjawabnya. Lingkaran mata Bai Ningbing dipenuhi dengan emosi. Dia jelas sangat lelah. Tetapi saat aku terhubung, dia seperti dulu di kamar. Aku dan memandang ke arahku malam itu tersenyum dengan lembut dan indah. Dia berkata, "Selamat ulang tahun, Ayuan." Di mata indahnya yang dalam, Moti memancarkan secercah cahaya aneh. Dia bergumam seolah menambahkan, "Selamat menjadi dewasa." Aku dengan senang hati berbicara dengan Bai Ningbing untuk waktu yang lama. Lalu telepon Bai Xiao Xiao datang berturut-turut. Dia dengan cara mengoceh dan bercerita banyak kepadaku. Terakhir, dia berbisik selamat ulang tahun, Ayuan. Ini masih Bai Xiao Xiao. Untuk pertama kalinya memanggilku Ayuan. Selain perasaan aneh yang kurasakan saat mendengarnya, dia dengan cepat merasa lega. Hadiah ulang tahun dari kakak perempuan dan kakak kedua juga sangat langsung. Bai Ningbing langsung memberiku satu set apartemen atas namanya. Xiao Xiao memberiku sebuah mobil sport. Meskipun aku belum mendapatkan SIM. Mereka memiliki banyak otonomi masing-masing saat mereka dewasa. Aku dengan cemas menolak. Tapi gagal. Aku hanya bisa memutuskan untuk menunggu mereka kembali ke rumah untuk menyelesaikan masalah ini. Hal-hal yang biasanya membutuhkan kerja keras dari orang biasa untuk mendapatkannya. Mereka dapat dengan mudah memberikannya sebagai hadiah. Aku sangat sadar akan jarak antara aku dan kakak perempuan serta kakak kedua. Aku pikir cepat atau lambat aku akan meninggalkan keluarga Bai. Dalam waktu dekat. Suatu hari nanti. Bagaimanapun, adopsi Bai Jia terhadapku selama setahun. Di hari ulang tahunku yang ke-18 ini. Sebenarnya sudah terpenuhi. Tanpa terasa aku sudah berada di semester kedua tahun pertama kuliah. Dan masa studi doktoral Bai Ningbing di luar negeri juga hampir berakhir. Bai Xiao Xiao juga. Mereka akhir-akhir ini sangat sibuk. Kami sudah lama tidak berhubungan. Baru-baru ini, Lin Xia-xia mulai mengejar dengan terus terang. Banyak laki-laki yang menyukainya merasa sedih. Sangat kecewa. Mungkin juga sama bingungnya denganku. Mengapa Lin Xia-xia memilihku? Sejak kecil sepertinya kecuali surat cinta yang gagal saat SMP. Di tangan Bai Xiao Xiao. Tidak ada lawan jenis yang pernah mengungkapkan ketertarikan padaku. Aku agak bingung. Juga tidak terlalu mengerti bagaimana berinteraksi dengan lawan jenis. Setiap kali aku selalu berusaha menghindari Lin Xia-xia di salah satu akhir pekan bulan Agustus. Lin Xia-xia mengajakku belajar bersama di perpustakaan. Aku ragu-ragu untuk waktu yang lama. Menyetujuinya, perpustakaan sangat sepi. Kami masing-masing membaca buku kami sendiri. Ketika kami keluar dari perpustakaan, saya menerima telepon dari Bibi Elsa. Meminta saya untuk pulang ke villa malam ini untuk makan malam bersama. Aku bahkan belum sempat menyampaikan penolakan halusnya yang sudah kupikirkan. Kata-kata Lin Xia-xia yang ingin dia sampaikan. Sepertinya aku tidak punya waktu hari ini. Aku dengan sopan berpamitan padanya. Sedikit menjelaskan bahwa aku harus pulang hari ini. Siapa sangka Lin Xia-xia ingin mengantarku pulang. Aku tidak menyangka akan ada perempuan yang mengantar laki-laki pulang. Aku baru saja ingin menolak. Tiba-tiba terpikir jika terus menunda,
Ini juga bukan solusi. Aku bisa menjelaskannya di perjalanan pulang. Jadi kami naik kereta bawah tanah bersama. Setelah beberapa kali berganti jalur, akhirnya kami tiba di jalan menuju villa. Hari sudah gelap. Lampu jalan berwarna kuning sudah menyala. Aku dan Lin sia-sia berjalan berdampingan di jalan itu. Setelah aku selesai menolaknya, gadis kecil ceria di depanku menggaruk bagian belakang kepalanya. Tetap bersikeras mengatakan semua yang ingin dia katakan. Dan aku juga mengetahui beberapa hal yang sebelumnya tidak ku ketahui. Lin sia-sia berkata, saat pertama kali melihatku di kelas umum. Saat aku menoleh, dia entah kenapa sangat menyukaiku. Dia juga bilang sudah lama mengamatiku. Kemudian setiap kali ada kelas umum, dia akan dengan sengaja mencari tempat dudukku. Lalu dia akan duduk di sekitarku. Dan kemudian datang ke kampus. Juga disengaja olehnya. Aku tertegun sejenak. Tak kusangka sebanyak yang kupikirkan. Ternyata semua itu adalah inisiatif Lin sia-sia. Sampai akhirnya kita sudah sampai di dekat villa. Aku berhenti di tempat. Sampai di sini saja ya. Lin sia-sia tersenyum lebar. Fang Yuan. Aku sangat menyukaimu. Tapi aku menghormati pilihanmu. Jika suatu hari nanti kamu tiba-tiba menyadari kebaikanku, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Aku melihat gadis tulus di depanku dan tersenyum. Jangan, kamu gadis yang sangat baik. Dan di masa depan kamu pasti akan bertemu dengan orang yang pantas untukmu. Lalu kami saling tersenyum. Dia mungkin merasa lega. Lalu bisakah aku mendapatkan pelukan penghiburan terakhir? Aku bahkan tidak sempat berbicara. Tiba-tiba Lin sia-sia memberiku pelukan ringan, pelukan membimbingnya. Kemudian, dia dengan cepat mundur. 2 langkah melambai padaku untuk mengucapkan selamat tinggal. Bai Fang Yuan kemudian berbalik dan pergi. Aku juga berbalik dengan lega dan berjalan menuju gerbang villa. Hanya saja aku baru berjalan beberapa langkah. Tiba-tiba sebuah kekuatan menarikku ke dalam semak bunga di samping. Aku sangat terkejut. Tiba-tiba sebuah tangan putih dan cantik menutup mulutku terlebih dahulu. Kekuatannya masih cukup lembut. Aku menoleh dan bertemu dengan sepasang mata persik yang familiar. Ternyata Bai Xiao Xiao. Kapan dia kembali? Gadis tinggi dan cantik di depanku sedikit berjinjit. Mendekat ke telingaku. Perlahan menyuruhku untuk tidak berteriak, aku mengangguk patuh. Aku baru saja melarikan diri dari kungkungan Bai Xiao Xiao. Tiba-tiba seseorang memelukku dari belakang. Meletakkan kepalanya dengan lembut di bahu kananku. Sebuah suara wanita yang lembut dan tenggelam terdengar dari belakang. Ayuan, kamu nakal ya? Bai Ningbing juga ada di sini, rasa terkejutku akhirnya lebih besar daripada rasa takut. Aku berbalik. Bai Ningbing juga perlahan berdiri tegak. Sudah 3 tahun penuh. Tidak bertemu Bai Ningbing dan Bai Xiao Xiao, fitur wajah mereka semakin dalam. Halus. Sepenuhnya terbuka. Jika 2 wanita cantik blasteran kelas atas berdiri di depanmu di kiri dan kanan. Secara bertahap mengelilingimu dengan erat di antara mereka. Pengalaman seperti apa itu? HMPH. Aku merasa seperti ada bahaya. Bukankah Bai Fang Yuan berjanji padaku untuk tidak berkencan terlalu dini? Bai Xiao Xiao berkata perlahan. Aku baru saja ingin menjelaskan. Aku tidak berkencan terlalu dini. Tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba pikiranku kosong. Yang pertama kali kujelaskan adalah kakak kedua. Aku sudah dewasa. Bukan anak kecil. Bai Xiao Xiao berhenti selangkah. Selangkah demi selangkah mendekat. Aku terpaksa mundur. Bai Ningbing tetap tidak bergerak. Berdiri diam di belakangku. Aku tidak punya jalan untuk mundur lagi. Dia, dengan tentara es putih, bergegas menuju Bai Xiao Xiao. Aku tidak mengerti mengapa mereka begitu aneh. Jelas mereka sudah kembali. Akhirnya hari reuni keluarga. Semua orang seharusnya bahagia. Baru benar. Suara Ningbing terdengar lagi. Sudah berapa lama kalian berdua berbicara? Baru saat itulah aku menyadari.
Aku seperti anak kecil yang takut ketahuan berpacaran oleh orang tua. Aku buru-buru menjelaskan. Gadis tadi hanyalah rektor universitas saya. Aku tidak berpacaran. Benarkah? Fang Yuan Bai Xiao tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarikku menjauh dari sosok Bai Ningbing. Benar? Aku mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setelah mendapatkan jawaban pasti dariku, keanehan tadi. Dan suasana tegang tiba-tiba menghilang. Kemudian aku mengikuti Bai Ningbing dan Bai Xiao masuk ke villa. Ternyata mereka berdua sudah tiba sejak pagi tadi. Sengaja menyuruh Bibi Elsa menyembunyikannya. Ingin memberiku kejutan. Seluruh keluarga makan bersama dengan harmonis. Setelah makan malam, Paman Bai berencana mengadakan jamuan penyambutan Bai Bing dan Bai Xiao seminggu kemudian. Tepat pada kesempatan jamuan ini, biarkan kedua pewaris keluarga Bai secara resmi memasuki dunia bisnis. Jamuan ini mengundang banyak tokoh bisnis terkenal. Dan aku diundang untuk hadir. Waktu seminggu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata tiba di malam akhir pekan. Aku menyapa teman sekamarku dan keluar dari gerbang sekolah. Baru saja sampai di gerbang sekolah. Aku melihat sebuah mobil sport merah mencolok perlahan menurunkan kaca jendelanya. Wanita cantik di kursi pengemudi. Sedikit menoleh dan menatapku. Melambai dengan gembira. Itu Bai Xiao. Aku menahan berbagai tatapan dari teman-teman sekolah yang lalu lalang di gerbang sekolah. Dengan berat hati berjalan mendekat. Naik ke mobil. Bai Ningbing tidak ada kali ini. Aku duduk di kursi penumpang. Keahlian mengemudi Xiao sangat cepat dan bagus. Oleh karena itu, kami dengan cepat tiba di sebuah klub mewah. Aku mengikuti Bai Xiao masuk dan sederetan staf layanan sudah berdiri di sana dengan senyum di wajah mereka. Bai Xiao memberi isyarat dengan santai. Aku ditarik untuk melakukan transformasi besar-besaran. Aku menjalani perawatan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Staf yang berbeda mulai menata rambutku. Menciptakan dalam hal pakaian dan sebagainya. Entah berapa lama. Aku akhirnya selesai dikemas. Aku melihat diriku di cermin dan merasa sedikit penasaran. Mereka memberiku tampilan yang rapi. Tapi bukan gaya rambut terdepan. Lalu mengenakan gaun pesta hitam custom made yang pas. Seluruh diriku menjadi semakin dewasa. Aku dengan senang hati berjalan menuju Bai Xiao yang menungguku di sofa tidak jauh dari sana. Baru saat itulah aku menyadari. Kakak tertua Bai Ningbing entah sejak kapan juga sudah datang. Bai Ningbing dan Bai Xiao juga sudah berganti pakaian. Saat melihat mereka, aku merasa seperti menikmati pesta visual. Gaunnya elegan dan sangat indah. Atau saat si kembar Bai Ningbing dan Bai Xiao melihatku. Ada semacam cahaya aneh yang berkedip di mata mereka. Bai Ningbing pertama berkata, "Ayuan sangat cantik." Bai Xiao tidak berbicara. Hanya menatapku. Menampilkan senyum misterius. Kami kembali ke villa tepat saat waktunya tiba. Aku tidak berhasil tinggal. Hanya bisa dibawa oleh Bai Ningbing. Bai Xiao menarikku ke lantai 2 ruang perjamuan. Bersama-sama mempersiapkan ruang perjamuan di bawah. Perlahan mulai terdengar percakapan orang-orang. Suara terdengar. Entah berapa lama. Akhirnya tiba saatnya perjamuan resmi, lampu besar di ruang perjamuan tiba-tiba padam. Hanya seberkas cahaya bergerak yang menyorot ke tangga putar di lantai 2. Awalnya aku berencana menunggu di lantai 2 sampai Bai Ningbing dan Bai Xiao turun ke aula perjamuan untuk memberikan pidato dan kerumunan bubar. Baru kemudian aku akan menyelinap turun diam-diam. Siapa sangka Bai Ningbing dan Bai Xiao berjalan ke sisiku, satu di kiri dan satu di kanan. Mengulurkan tangan untuk menggandeng lenganku. Maka, aku terpaksa menggandeng si kembar ini. Dari tangga lantai 2 perlahan berjalan ke sisi pavilion di bawah. Saat lampu sorot itu menyinariku, aku merasa sedikit gugup. Bai Ningbing sepertinya merasakan kegugupanku. Mengulurkan tangan yang lain. Dengan lembut menempelkan tangannya padaku seolah menenangkan. Saat berjalan ke sisi podium, aku akhirnya bisa melepaskan diri dari mereka. Maka aku turun melalui tangga samping. Memasuki ruang perjamuan yang besar. Aku tidak ingin ikut campur dalam pidato kakak tertua dan kakak kedua.
Mungkin karena semua orang tahu bahwa keluarga Bai memiliki penampilan seperti itu. Oleh karena itu, ketika aku berjalan ke tengah kerumunan, tidak ada seorang pun yang menunjukkan ekspresi keraguan atas identitasku. Aku berdiri di tengah kerumunan. Diam-diam menyaksikan kakak perempuan dan sepupuku yang memancarkan cahaya di atas panggung. Aku benar-benar merasa senang untuk mereka yang begitu luar biasa. Tetapi aku juga sangat menyadari bahwa antara aku dan mereka terbentang jurang yang sangat besar. Pidato. Kemudian Paman Bai mengajak Bai Ning, Bai Xiao Xiao, dan orang-orang dalam lingkaran untuk berbincang. Di antara dentingan gelas, orang-orang di ruang perjamuan berbicara dengan lantang dan terbuka. Aku tidak terlalu cocok dengan suasana seperti ini. Maka aku menyelinap sendirian ke taman belakang. Duduk di bangku batu dengan linglung beberapa saat. Tiba-tiba ada beberapa. Seorang anak laki-laki berpakaian seperti tuan muda juga datang ke taman. Ketika mereka melihatku, ekspresi jijik dan menghina muncul di wajah mereka. Aku bangkit dan berencana untuk pergi dari sini saja. Siapa sangka, saat melewati mereka, tiba-tiba seorang anak laki-laki menjulurkan kaki dan menjegalku. Sebuah suara laki-laki yang agak kasar berkata, bagaimana mungkin keluarga Bai mengadopsi orang sepertimu? Kemudian seorang anak laki-laki lain menimpali. Ya, apa yang dikatakan Sui Yi benar-benar murah. Dia bisa menjadi adik dari dua nona keluarga Bai. Nama anak laki-laki kasar itu adalah Sui Yi. Saat ini, wajahnya penuh dengan celaan dan penilaian. Apakah kamu sudah dewasa? Setelah kamu dewasa, apakah kamu masih akan terus bergantung pada keluarga Bai? Aku sama sekali tidak mengenalnya. Aku tidak mengerti mengapa dia menargetkanku. Tetapi aku mengerti. Hari ini adalah perjamuan yang disiapkan untuk kakak perempuan dan kakak kedua. Aku tidak boleh merusaknya. Aku menahannya, memutuskan untuk keluar dari kepungan mereka. Namun, mereka malah semakin mendekat. Seolah-olah mereka harus memaksaku untuk mengatakan sesuatu. Meskipun aku tahu bahwa di masa depan aku pasti akan meninggalkan keluarga Bai. Tetapi saat ini aku tidak tahu bagaimana memutuskan untuk bersikap keras. Aku tidak mau menghiraukannya. Aku dengan keras kepala mencoba keluar dari kepungan mereka. Saat itu, anak laki-laki bernama Sui Yi itu tiba-tiba mendorongku dengan keras. Aku kehilangan keseimbangan. Terhuyung dan jatuh, terkilir pergelangan kaki. Sakit yang menusuk mulai naik dari pergelangan kakiku. Aku mengerutkan kening, syuka. Tahan atau tidak bisa ditahan. Aku hendak menahan sakit dan berdiri. Tiba-tiba aroma dingin yang akrab tercium. Aku ditopang oleh tangan yang lembut. Aku menoleh dan melihat Bai Ningbing dan Bai Ningbing datang bersama. Dan juga Bai Xiao Xiao. Mungkin karena baru saja datang dari pesta. Bai Xiao Xiao masih menggenggam segelas anggur merah di tangannya. Bai Xiao Xiao melirikku. Kemudian berjalan ke arah beberapa pria itu. Beberapa siswa laki-laki lainnya mundur selangkah. Hanya Sui Yi yang tersisa di tempat. Setelah Sui Yi melihat Bai Xiao Xiao, dia dengan bangga mengangkat kepalanya. Namun Bai Xiao Xiao terdiam. Dengan ekspresi kosong selangkah demi selangkah mendekat. Di bawah tekanan rendah Bai Xiao Xiao, Sui Yi tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Tetapi Bai Xiao Xiao tetap tidak berhenti. Sampai dia berhasil membuat Sui Yi mundur tanpa bisa mundur lagi. Tepat ketika Sui Yi ingin membuka mulut terlebih dahulu untuk memecahkan semua ini di depan mata. Kian Bai Xiao Xiao perlahan menunjukkan senyum jahat padanya. Saat berikutnya, Bai Xiao Xiao menuangkan segelas anggur merah di tangannya. Penuh tanpa setetes pun ke wajah Sui Yi. Nikmatilah baik-baik. Jeritan marah pria ini terdengar. Sui Yi dengan marah dan malu. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Keluargaku akan menikah dengan keluarga Bai kalian. Bai Xiao Xiao seolah mendengar lelucon. Mata indahnya melengkung karena tertawa. Tiba-tiba, Bai Xiao Xiao berdiri tegak. Dengan kejam berkata kepada Sui Yi. Maka mulai sekarang matikan pikiranmu itu. Karena kau tidak akan pernah punya kesempatan dalam hidupmu ini.
Juga tidak pantas untuk menginjakkan kaki di gerbang keluarga Bai lagi. Setelah mengatakan itu, Bai Xiao Xiao berseru, "Orang!" Pengawal berpakaian hitam dengan cepat tiba di tempat kejadian. "Antarkan pria ini keluar." Sui Yi berteriak dengan marah sambil diseret keluar oleh pengawal. Semuanya terjadi terlalu cepat. Aku menatap dengan mata terbelalak pemandangan ini. Aku menatap Bai Xiao Xiao dan berkata dengan gembira, "Paman Bai akan marah." Bai Xiao Xiao mengangkat alisnya. "Namun, kakimu tidak sakit lagi, kan?" Aku tanpa sadar menggelengkan kepala. Setelah sadar, aku tidak ingin membuatnya khawatir. Jadi aku mengangguk dengan cepat. "Tidak sakit lagi. Mungkin tadi Bai Ningbing ingin aku melihat Bai Xiao Xiao membelaku. Setelah melihat Bai Ningbing dengan lembut membantuku dan mengantarku kembali ke kamar. Lalu dengan lembut mengobati lukaku. Mengingatkanku untuk istirahat lebih awal. Dan tidak memikirkan apapun. Aku mengangguk. Sebelum mereka pergi, aku dengan cepat berkata, "Terima kasih kakak pertama, kakak kedua." Keesokan harinya aku mengetahui bahwa Bai Xiao Xiao semalam memperlakukan tamu pria seperti itu. Terutama karena pria itu mungkin akan menjadi calon suami dia atau kakak pertama, sehingga membuat Paman Bai marah. Dan mengatakan bahwa dia tidak cukup dewasa dalam bertindak. Bagaimanapun, posisi keluarga Sui di Anceng cukup penting. Namun setelah memahami semua kejadian, Paman Bai akhirnya tidak lagi menyalahkan Bai Xiao Xiao. Bagaimanapun, pria dengan karakter seperti itu, Paman Bai merasa memang tidak cocok untuk bersekolah. Dan Sui Jia meskipun tidak puas, tidak berani melawan keluarga Bai. Terlebih lagi, keluarga Sui tidak berniat. Setelah aku cuti sehari untuk istirahat di rumah, aku kembali ke sekolah. Namun pada hari aku istirahat di rumah itu, aku benar-benar menikmati perawatan sepenuh hati dari kakak pertama dan kakak kedua. Aku teringat akan hal itu dan merasa merinding tanpa alasan. Dulu setiap akhir pekan aku berada di sekolah. Tapi sekarang karena Bai Ningbing dan Bai Xiao Xiao untukku, aku setiap minggu dipanggil kembali ke villa untuk makan. Bai Ningbing sudah magang di Bai Si. Dan Bai Xiao Xiao masuk ke penelitian. Mereka biasanya juga sibuk. Namun setiap akhir pekan mereka selalu menyempatkan diri untuk makan bersamaku. Mungkin aku benar-benar sudah dewasa. Dan tiba-tiba mengerti bahwa pria dan wanita perlu menjaga jarak. Oleh karena itu, setiap kali Bai Ningbing dan Bai Xiao Xiao bertindak sedikit mesra padaku, aku tanpa sadar akan menjawab beberapa kali. Mereka sepertinya merasakan sesuatu. Tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Hari-hari berlalu. Sesuatu tiba-tiba muncul di semester kedua tahun kedua. Memecah ketenangan permukaan. Hari itu juga akhir pekan. Semua orang berada di ruang tamu besar Paman Bai. Tiba-tiba dengan lembut bertanya apakah aku sedang menjalin hubungan. Bai Ningbing dan Bai Xiao Xiao serentak menatapku. Aku sedikit terkejut. Segera aku menggelengkan kepala untuk menyangkal. Setelah Paman Bai mengerti, dia sedikit mengangguk. Memberi isyarat kepada Bibi Elsa. Bibi Elsa tersenyum lembut padaku dan berkata, "Fang Yuan Du Jia, tahu bahwa Bai Xiao Xiao kami memiliki anak yang baik. Paman Du Mu ingin putrinya bertemu denganmu. Apakah kamu bersedia?" Aku terdiam sejenak dan tidak bereaksi. Maksud Bibi Elsa. Tapi segera, seseorang bereaksi lebih cepat dariku. Itu Bai Xiao Xiao. Dia adalah orang pertama yang berdiri dari sofa. Menentangku untuk tidak setuju. Membuatku terkejut dan berdiri dari sofa. Paman Bai memasang wajah muram. Menatapnya, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Namun segera setelah itu, Bai Ningbing menurunkan kaki panjangnya yang bersilang. Dengan tenang berbicara. Aku juga tidak setuju, Paman Bai menatapnya lagi, alasan. Kondisi keluarga Du tidak diperlukan. Selain itu, keluarga Du telah bersentuhan dengan debu dalam beberapa tahun terakhir. Keluarga mereka seperti perahu kecil di laut. Sedikit kecerobohan.
akan segera tenggelam. Tapi keluarga Bai tidak bisa tenggelam bersamanya. Paman Bai menghentikan kata-kata Bai Ningbing dengan isyarat. Paman Bai menyuruh Bai Ningbing dan Bai Xiao Xiao untuk pergi ke ruang kerja bersamanya untuk berbicara. Aku berdiri di tempat dengan sedikit bingung. Bibi Elsa menyuruhku untuk kembali ke kamar untuk beristirahat terlebih dahulu. Aku mengangguk dan dengan kosong berjalan kembali ke kamar. Aku bodoh. Akhirnya menyadari. Ini akan membuatku pergi kencan buta. Apa yang harus aku lakukan? Saat makan malam, Bai Xiao Xiao duduk di seberangku. Aku melihat senyum yang jelas di wajahnya. Saat aku naik ke atas setelah makan, aku mengikuti Bai Xiao Xiao dari belakang. Di tangga antara lantai 4 dan 5, Bai Xiao Xiao tiba-tiba menarikku dan membawanya ke lantai 5. Bai Xiao Xiao diam-diam menarikku ke kamarnya. Akhirnya aku bertanya, "Kakak kedua, wajahmu." Bai Xiao Xiao tertawa kecil. Tiba-tiba seolah memikirkan sesuatu lagi, dia berkata, "Kemarilah, bantu aku mengoleskan obat." Bai Xiao Xiao mengeluarkan kotak obat dari laci dan memberikannya kepadaku. Aku segera mengambilnya dan mencari salep yang cocok. Aku selembut mungkin mengoleskan salep di wajah Bai Xiao Xiao. Jarak kita sangat dekat. Bahkan aku bisa mendengar detak jantungnya. Karena jarak yang dekat, wajah cantik Bai Xiao Xiao yang diperbesar tanpa celah ada di depanku. Tiba-tiba aku merasa sedikit tidak nyaman. Untuk sesaat, aku bahkan tidak bisa membedakan detak jantung siapa. Bai Xiao Xiao jarang menatap dengan tenang. Sampai aku berkata salepnya sudah selesai dan memasukkannya ke dalam kotak obat. Dia berbisik, "Bai Fang Yuan, kamu tidak boleh menyukai orang lain." Suaranya begitu pelan sampai aku mengira itu hanya halusinasiku. Aku menatap Bai Xiao Xiao dengan sedikit bingung. Siapa sangka saat berikutnya, seseorang dengan sentuhan dingin mendarat di sudut bibirku seperti capung yang menyentuh air. Untuk sesaat aku merasa seperti tersambar petir. Baru saja Bai Xiao Xiao menciumku, karena saat ini aku sedang duduk bersila di karpet. Oleh karena itu, secara refleks aku menopang karpet dengan tangan dan mundur sedikit. Tapi mata bunga persik Bai Xiao Xiao yang indah menunjukkan sedikit kegembiraan. Aku sulit menerima. Bai Xiao Xiao yang tumbuh bersamaku sejak kecil benar-benar akan melakukan hal seperti ini. Aku panik sesaat. Akhirnya menyadari. Aku harus pergi dulu. Baru itu aku buru-buru ingin berdiri. Siapa tahu Bai Xiao Xiao tiba-tiba membungkuk. Untuk sesaat, aku dan dia bertatapan. Bai Xiao Xiao berhenti sejenak. Dia meletakkan telapak tangannya di kedua sisiku. Mengurungku. Mendekat dan mencium ujung mataku. Bai Fang Yuan, kamu sangat imut. Aroma harum Bai Xiao Xiao yang menyenangkan memenuhi hidung dan bahuku. Tapi aku dengan keras menoleh. Menghindari sentuhannya. Bai Xiao Xiao sepertinya tidak keberatan. Sebaliknya, wajahnya masih tersenyum. Kemudian mengatakan sesuatu yang membuatku lebih terkejut. Dia bilang, "Bai Fang Yuan, aku menyukaimu. Jika tadi aku masih bisa menipu diri sendiri. Tapi sekarang aku tidak bisa lagi menipu diri sendiri." Aku dengan susah payah membuka mulut. Dengan suara serak. "Mengapa?" Tiba-tiba aku merasa Bai Xiao Xiao di depanku kesepian. Dan tangannya membuatku takut. Bai Xiao Xiao dengan lembut memelukku. Seperti menenangkan anak anjing. Dengan lembut membelai rambutku. Kesadaranku yang terlambat justru membangkitkan sedikit. Bai Xiao Xiao menyandarkan kepalanya di bahuku. Karena Fang Yuan adalah aku sendiri yang memilihmu. Selamanya menjadi milikku. Ingat malam hujan meteorit itu? Sebenarnya aku membuat permohonan, harapanku adalah Fang Yuan selalu menemaniku. Aku tidak bisa menahan diri lagi dan dengan keras mendorong wanita cantik di depanku. Mata Bai Xiao Xiao menunjukkan ekspresi terluka dan sakit yang jarang terlihat. Tapi aku hanya ingin melarikan diri dari sini. Aku terhuyung-huyung lari turun dan kembali ke kamar. Dan menutup pintu. Seluruh diriku linglung. Tidak ingin memikirkan apapun. Aku ingin melarikan diri dari kenyataan dengan tidur. Tunggu besok,
Tunggu sampai besok pagi. Aku akan segera pergi. Mungkin karena terkejut, aku segera tertidur lelap. Di malam hari tiba-tiba mulai hujan badai. Guntur menggelegar. Aku tidur dengan tidak nyenyak. Dalam keadaan linglung. Aku merasa seperti ada tangan lembut yang dengan lembut membelai wajahku. Kemudian berturut-turut dari dahi ke mata. Lalu ke pipi. Akhirnya tangan yang agak dingin itu berhenti di sisi tempat tidurku. Dengan lembut membelai sebentar. Apakah ini mimpi? Aku tidak bisa bangun sama sekali. Kemudian di luar jendela terdengar lagi suara gemuruh raksasa. Aku akhirnya terbangun. Dan duduk dari tempat tidur. Dengan cemas menarik napas. Tadi malam lupa menutup tirai. Karena itu, saat kilat itu menyambar langit, setengah kamarku menjadi terang. Karena itu, aku melihat seseorang berdiri di kamarku, tepatnya di samping tempat tidurku. Aku terkejut sampai kehilangan suara. Sebelum jeritan ketakutanku keluar, orang itu mengulurkan tangan lembut dan lentiknya, membekap mulutku. Aroma dingin menyeruak, "Bai Ningbing, Ayuan, anak baik, jangan bersuara." Aku mengangguk ketakutan. Bagaimana dia bisa masuk? Napas hangat orang itu berembus di depanku. Aku merasa seluruh bulu kuduku berdiri. Tadi malam, ketakutan yang dibawa Bai Xiao-Xiao kepadaku. Semuanya muncul kembali. Bai Ningbing duduk di tepi tempat tidur. Menatapku dengan lembut. Tatapannya jelas sama seperti dulu. Tapi entah kenapa aku merasa takut. Saat ini, ada emosi yang tidak bisa kumengerti di mata Bai Ningbing. Dia sepertinya melihat kegelisahanku. Dengan cekatan, menepuk-nepuk dahiku dengan lembut. Menenangkanku. Dia berkata, "Ayuan, anak baik. Kakak tidak akan membiarkanmu menikahi orang lain." Aku mengangguk ketakutan. Aku menyetujui perkataannya. Namun, aku sangat menghormati kakak yang lembut itu. Seperti seorang kekasih berbisik di telingaku. Karena Ayuan hanya boleh menyukai kakak, ya kan? Ayuan. Kamu masih ingat? Di hari kakak dewasa. Kamu menyuruh kakak untuk membuat permohonan dan berkata akan mewujudkannya. Tapi permohonan kakak selalu Ayuan. Jantungku mulai berdebar kencang tanpa henti. Aku sangat takut pada Bai Ningbing saat ini. Untungnya dia tidak melanjutkan apapun. Melainkan membujukku dengan lembut. Untuk tidur dan kemudian pergi. Karena aku memejamkan mata rapat-rapat. Mendengar suara pintu kamar dibuka dan ditutup. Kemudian, aku membuka mata. Menatap langit-langit yang gelap gulita. Aku pikir mulai sekarang, aku tidak akan pernah bisa menatap langsung Bai Ningbing dan Bai Xiao-Xiao yang tidak bisa tidur sepanjang malam lagi. Aku membuka mata hingga fajar. Diriku di cermin. Lingkaran mataku hitam. Baguslah sekarang. Benar-benar seperti panda. Sarapan membuatku takut pada Elsa. Bibi menyuruhku untuk sarapan. Aku hanya bisa mengikutinya ke ruang makan. Baru saja duduk, aku sudah berhadapan dengan sepasang mata persik yang membuatku takut di seberang sana. Bai Xiao-Xiao tersenyum padaku seperti biasa. Seolah tidak ada yang terjadi semalam. Aku sangat menghindari bibirku. Tiba-tiba kursi di sampingku ditarik. Itu Bai Ningbing. Wanita yang secara aneh muncul di samping tempat tidurku tengah malam kemarin. Sekarang duduk di sampingku. Kulit kepalaku terasa mati rasa. Aku menyelesaikan sarapan dengan susah payah dan cepat. Setelah sarapan, aku dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada Paman Bai dan Bibi Elsa. Kemudian buru-buru pergi kembali ke sekolah. Paman Bai juga tidak lagi menyebutkan tentang pertemuanku dengan wanita dari keluarga Du. Hal ini, selama seminggu di sekolah, Bai Ningbing dan Bai Xiao-Xiao mengirimiku banyak pesan. Dan menelepon. Aku tidak membalasnya. Aku hanya ingin menghindari semua ini. Karena kita adalah keluarga, tidak boleh. Tak terasa sudah hari Sabtu lagi. Bibi Elsa menelepon lagi memintaku pulang.
Aku beralasan ada kegiatan klub. Perlu menginjak-injak pakaian olahraga, jadi aku tidak pulang. Benar saja, tak lama kemudian. Telepon Bai Ningbing dan Bai Xiao-Xiao meneleponnya. Aku menatap tanpa ekspresi pada nomor yang terus berkedip di layar. Mematikan ponsel. Sore akhir pekan, Jiang Yuan pergi bermain dengan teman-teman sekelas lamanya. Dua teman sekamar lainnya juga pergi ke perpustakaan. Aku sendirian di asrama. Aku sedang bermain ponsel. Saat itu aku tiba-tiba menerima pesan singkat. Mengatakan ada paketku yang tiba dan memintaku untuk menandatanganinya di gerbang sekolah. Aku ingat beberapa barang yang kubeli secara online beberapa hari yang lalu. Memang ada titik pengiriman ekspres di pos jaga. Aku tidak terlalu memikirkannya. Dengan tergesa-gesa mengenakan jaket dan pergi ke gerbang sekolah. Aku mengambil bungkusan dari pos satpam. Agak berat. Terasa memberat ke bawah. Aku baru saja menggeser bungkusan itu ke atas. Tiba-tiba ada bayangan menghalangi jalanku. Aku mendongak dan melihat Bai Xiao-Xiao, raut wajahnya dalam. Aku sedikit takut dan mundur beberapa langkah. Melihatku seperti itu, mata Bai Xiao-Xiao menunjukkan sedikit rasa sakit selama sedetik. Aku merasa sedikit bingung. Bai Xiao berkata, "Fang Yuan, aku datang menjemputmu pulang." Aku sedikit menolak. Aku sudah bilang pada Bibi. Aku tidak akan pulang minggu ini. Bai Xiao-Xiao hanya menatapku dengan tenang. "Fang Yuan, dengarkan, ada orang lewat di gerbang sekolah yang melihat ke sini. Mereka berbisik-bisik dan kami menemui jalan buntu." Aku terpaksa pergi dengan Bai Xiao-Xiao. Ada paman dan bibi di rumah. Asalkan aku tidak menginap di villa malam ini. Aku membuka pintu belakang. Dan masuk ke mobil. Hanya ingin sejauh mungkin. Sejauh mungkin. Bai berpikir sejenak. Tapi tidak mengatakan apa-apa. Hanya berjalan ke kursi pengemudi dan mulai mengemudi dengan tenang. Entah kenapa. Tiba-tiba aku merasa sangat mengantuk. Aku buru-buru menggelengkan kepala dan menyuruh diriku sendiri untuk tidak tidur. Tapi rasa kantuk ini semakin parah. Aku secara bertahap tidak bisa menahannya dan tertidur. Ketika aku bangun lagi, aku menemukan diriku di kamar yang besar. Seluruh tubuhku terasa lemas. Lemah dan tidak berdaya, dan ini bukan villa Bai, ini bukan kamarku. Di mana ini? Dekorasi kamar ini bergaya Skandinavia. Tidak banyak warna. Tapi semuanya terlihat sangat mewah. Pintu kamar dibuka. Bai Xiao-Xiao masuk. Aku buru-buru bertanya. "Di mana ini?" Wajah Bai Xiao-Xiao menunjukkan senyum aneh. "Sekarang kakak kedua juga tidak memanggilmu, kan?" Aku sangat cemas. Selalu ada firasat buruk. Benar saja. Saat berikutnya, kata-kata Bai Xiao-Xiao memvalidasi tebakanku. "Fang Yuan, ini adalah rumah kita yang aku siapkan untukmu." Aku turun dari tempat tidur dengan panik dan berlari ke dekat jendela. Baru kemudian aku menyadari bahwa aku berada di posisi sekitar lantai 3. Dari pemandangan di luar, tempat ini seperti villa lain yang tidak aku ketahui. Bai Xiao-Xiao mendekatiku selangkah demi selangkah. Aku mundur selangkah demi selangkah. Akhirnya aku bersandar ke dinding. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai dadaku. Dia tertawa tanpa menyembunyikannya. Terlihat sangat senang. "Fang Yuan, kamu sudah hilang kontak selama seminggu penuh. Aku sangat merindukanmu. Tapi kamu tidak patuh. Jadi aku harus datang sendiri untuk membawamu pulang." Seluruh tubuhku terasa dingin. Membawa Fang Yuan ke sini. Karena Fang Yuan milikku. Aku tidak mau berbagi dengan kakak. Tatapan Fang Yuan padanya. Aku tidak suka aku berteriak. "Bai Xiao-Xiao, kamu gila?" Bai Xiao-Xiao mengangkat tangannya. "Tahukah kamu? Fang Yuan, dulu kamu selalu suka mengikuti di belakang kakak. Saat itu aku tidak terlalu senang. Karena aku ingin dirimu selamanya hanya melihatku sekali. Saat itu aku tidak mengerti. Kemudian aku mengerti. Emosi itu disebut cemburu. Aku sedikit ketakutan dan pucat.
Xiao Xiao dengan lembut memegang kuku. Fang Yuan. Jangan takut. Aku tidak akan menyakiti. Aku hanya ingin menunggu hari kamu jatuh cinta padaku. Aku menggelengkan kepala dengan putus asa. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku dipaksa mundur selangkah demi selangkah. Hingga aku jatuh di tempat tidur. Bai Xiao Xiao dengan mudah memindahkan kakiku ke tempat tidur. Menyelimutiku dengan selimut dengan baik. Biarkan aku istirahat lagi. Setelah Bai Xiao Xiao meninggalkan ruangan, dia bangkit dengan satu tarikan napas. Membalik-balik seluruh ruangan. Juga tidak menemukan ponselku. Dengan marah aku membuka pintu. Berlari menuruni tangga tanpa alas kaki di atas lantai yang dingin. Bai Xiao Xiao sedang duduk di ruang tamu. Baru saja mengambil secangkir kopi. Bersiap tatapannya menyapu diriku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Akhirnya mengerutkan kening saat melihat kakiku. Dia berjalan mendekat dengan langkah besar. Menopangku. Aku sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Dia membawaku ke sofa. Berbalik dan entah pergi kemana. Ketika dia kembali, dia memegang kaos kaki katun putih dan sandal. Dengan lembut dia memakaikan kaos kaki katun padaku. Dan memasukkan kakiku ke dalam sandal. Dengan datar aku berkata, "Besok hari Senin aku ada kelas. Kapan kau akan membiarkanku pergi?" Bai Xiao Xiao duduk di sofa di sampingku. "Jangan khawatir. Aku sudah meminta izin untukmu. Jadi sebaiknya kau tetap di sisiku dengan patuh. Aku tahu aku harus tenang dalam situasi seperti ini." Lalu kembalikan ponselku. Bai Xiao Xiao mengangkat alisnya. Mengeluarkan ponselku dari sakunya dan memberikannya padaku. Aku tidak menyangka dia tiba-tiba begitu baik. Aku langsung tersadar. Tetapi ketika aku membuka ponsel, aku tertegun. Karena ponsel sama sekali tidak ada sinyal. Bai Xiao Xiao dengan ramah berkata, "Lupa memberitahumu. Semua sinyal di villa ini telah diblokir. Dan di luar penuh dengan pengawal." Aku segera bangkit. Dengan susah payah berlari ke gerbang depan villa. Tetapi ternyata tidak bisa membuka pintu sama sekali. Bai Xiao Xiao perlahan berjalan di belakangku. "Fang Yu, mau makan apa siang ini? Akan kubuatkan untukmu." Aku dengan marah memelototinya. Meskipun marah, tapi aku tahu kalau mau berjuang, aku harus menjaga kondisi tubuh yang cukup. Bai Xiao Xiao menyiapkan meja penuh makanan. Tapi dia melihat aku tidak lagi mempercayainya. Lalu dia mengambil sumpit. Mencicipi setiap hidangan. Lalu menatapku dengan polos. Aku menggigit bibirku. Bergegas makan beberapa suap nasi. Lalu kembali ke sofa duduk dan memikirkan banyak hal. Tiba-tiba bel pintu berdering. Bai Xiao Xiao mengerutkan kening dan berjalan mendekat. Membuka pintu dan yang datang adalah Bai Ningbing. "Bagaimana kamu tahu tempat ini?" Bai Xiao Xiao berkata dengan wajah tenang dan sangat tidak senang. "Adikku, adik baik. Apa yang bisa kamu pikirkan? Aku." Tentu saja bisa juga Bai Ningbing masih berbicara dengan lembut. Hanya saja sekarang. Di mataku, saudara kembar ini seperti iblis. Bai Ningbing langsung menghampiriku. Tersenyum lembut. Memecah kesunyian. "Ayuan. Lama tidak bertemu." "Baru seminggu." "Mana ada lama tidak bertemu?" Aku tidak menolak. Tidak ingin berbicara dengannya. Aku bangkit melewati mereka dan naik ke atas kamar. Namun setelah Bai Ningbing datang, benar-benar menjadi awal dari mimpi buruk. Tidak tahu bagaimana mereka berdua berdiskusi. Pokoknya mulai dari hari itu, mereka seperti saat kecil dulu. Membagi 2 waktu untuk bersamaku. Bai Ningbing kadang pergi ke perusahaan. Sementara Institut Bai Xiao Xiao juga ada urusan yang harus dikerjakan. Hanya waktu inilah aku tidak perlu kehilangan akal. Menghadapi wajah mereka berdua, aku tidak bisa menerima diriku sendiri. Keluarga yang dulunya kukira tiba-tiba menjadi sosok yang keras kepala dan mengerikan seperti sekarang. Villa ini tidak ada sinyal. Gerbang villa juga tidak bisa kubuka.
Aku hanya bisa berkeliaran di villa. Di ruang tamu ada telepon satu arah. Hanya bisa menerima panggilan. Tidak bisa melakukan panggilan keluar. Dan baru 2 hari lalu aku menyadari. Seluruh villa ini dipenuhi dengan kamera pengintai besar dan kecil. Sudah seminggu penuh. Akhirnya pertahanan batinku runtuh total. Aku mulai membanting barang-barang. Berbagai gelas di ruang tamu. Peralatan teh. Dan furnitur lain yang bisa dibanting. Aku menghancurkan semuanya. Aku bahkan tidak tahu sudah berapa lama aku menghancurkan. Berbagai pecahan jatuh ke tanah. Betis saya juga tergores oleh pecahan. Melihat luka yang mengeluarkan darah. Dan memikirkan kamera pengintai di ruang tamu. Tiba-tiba aku sadar. Sebuah ide yang berani. Tapi aku benar-benar takut sakit. Saat aku mengambil sepotong pecahan dan bergumul. Pintu villa tiba-tiba terbuka dari luar, Bai Xiao-Xiao dengan gugup bergegas masuk. Merebut pecahan di tanganku. Dari jauh melihat keadaanku. Dia memelukku dengan gemetar. Dengan suara bergetar Fang Yuan, aku salah. Jangan seperti ini. Hubungan belasan tahun. Berbohong jika aku bilang tidak sedih. Tapi Bai Xiao-Xiao, bagaimana bisa kita menjadi seperti ini hari ini? Bai Ningbing juga segera selesai menelepon. Setelah hari itu, semua perabotan di villa diganti. Hampir semuanya terbuat dari bahan yang tidak bisa dihancurkan, tidak peduli bagaimana mereka dianiaya. Bahkan dapur pun dikunci. Di dalam villa, tidak ada lagi barang yang bisa melukai orang. Bai Ningbing dan Bai Xiao-Xiao mulai bergantian menjagaku di villa. Ada sebuah piano tambahan di villa, Bai Ningbing memainkan piano untukku seperti dulu. Mencoba menenangkan emosiku yang gelisah. Aku dengan keras kepala menutup telingaku. Tidak mau mendengarkan. Saat suara piano dimainkan, Bai Ningbing terkadang akan datang. Memelukku, "Ayuan sayang." Aku dengan dingin melepaskan diri darinya. "Jangan sentuh aku." Mata lembut Bai Ningbing terluka. Tapi dia masih tersenyum lembut. Perlahan mendekatiku. Dia dengan lembut dan terkendali mencium keningku. Di depan mataku adalah wajah campuran ras yang tampan dan diperbesar itu. Aku melotot padanya dengan marah. Wajahku agak panas. Bai Ningbing menatapku. Tiba-tiba tersenyum seolah puas. "Lama." Dia berkata. "Ayuan, maafkan aku." Aku memalingkan wajah. Tidak mau melihatnya di malam hari. Bai Ningbing dan Bai Xiao-Xiao masing-masing duduk di dekat mataku. Mereka sepertinya memulai semacam kompetisi. "Kamu di mataku. Siapa di antara mereka berdua yang lebih perhatian? Secara khusus, tunjukkan apa yang ingin dimakan Yuan. Kakak akan membuatkannya untukmu. Fang Yuan suka masakan yang kubuat. Aku akan segera membuatnya untukmu." Aku tanpa ekspresi. "Masakan yang kalian buat tidak akan pernah cocok dengan seleraku." "Oh iya?" Aku menambahkan. "Bukan hanya makanan, tetapi juga keheningan aneh dari kalian berdua." Aku melanjutkan. "Biarkan aku pergi. Bukankah itu baik untuk semua orang? Tapi jika Fang Yuan membiarkanmu pergi, dia tidak akan pernah kembali padaku lagi. Benar kan?" Mata Bai Xiao-Xiao sedikit merah. Perasaan aneh melintas di benakku. Tapi aku masih bangkit. Dan langsung meninggalkan restoran. Tidak lama kemudian, pintu terbuka dan Bai Ningbing masuk. Aku menatapnya dengan enggan, tetapi dia berjalan selangkah demi selangkah ke sisiku. Aku dengan marah menarik kepalaku ke dalam selimut. Tidak mau melihatnya, sekelilingnya sunyi. Kemudian terdengar lagi suara langkah kaki. Kemudian pintu dibuka. Dan kemudian suara pintu ditutup. Bai Ningbing akhirnya pergi. Aku merasa pengap dan wajahku terasa panas. Aku segera membuka selimut. Menghirup udara segar. Tiba-tiba sebuah wajah tampan mendekat. Aku tidak sempat menghindar. Bai Ningbing tersenyum sangat mempesona. "Ayuan, semua cara diperbolehkan dalam perang.
Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut menempel di telingaku. Kemudian tiba-tiba ada rasa kesemutan di daun telingaku. Dia benar-benar membuatku bergerak gelisah. Bai Ningbing dengan erat memelukku melalui selimut. Sebuah ciuman ringan perlahan mendarat di mata dan pipiku. Terakhir berhenti di sudut bibirku, Ayuan. Terakhir kali aku ingin melakukan ini. Bai Ningbing tersenyum, matanya yang selalu lembut dipenuhi dengan kasih sayang. Menatapku. Seperti melihat harta karun ala barat. Aku bahkan belum sempat bereaksi. Saat itu, Bai Xiao Xiao tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Kebetulan melihat Bai Ningbing menjauhkan bibirnya. Bai Xiao Xiao berjalan mendekat dengan marah. Menarik Bai Ningbing dengan kasar. Dan menariknya keluar ruangan bersama. Ruangan itu menjadi sunyi kembali. Aku diam-diam bersandar di kepala tempat tidur. Menatap langit-langit dengan linglung. Sudah mati rasa. Hingga saat Bai Xiao Xiao masuk. Aku tidak bereaksi sama sekali. Raut wajahnya sangat muram. Dan dia mengunci pintu dari dalam. Dia berjalan mendekat dengan langkah besar. Melihatku seperti ini, tiba-tiba dia merasa sedikit bingung. Bai Xiao Xiao mengulurkan tangannya. Ingin menyentuhku. Tetapi saat berikutnya dia menariknya kembali. Fang Yuan. Aku menatapnya. Aku membenci kalian. Entah apakah kalimat ini memicu iblis cantik di depanku. Wajah wanita Bai Xiao Xiao kembali menunjukkan senyum jahat yang akrab seperti saat dulu menggodaku. Tapi bedanya, warna matanya gelap dan aku tidak tahu apa isinya. Dia berkata Fang Yuan membenciku juga tidak apa-apa. Sebelum dia mendekatiku, aku menjadi pintar. Berusaha mendorongnya menjauh. Hanya saja kali ini dia masih pintar dan mencoba untuk menghancurkannya. Xiao Xiao menggenggam kedua tanganku dengan erat. Ujung matanya sedikit tersenyum. Fang Yuan membenciku, kan? Dia entah dari mana mengeluarkan sehelai syal sutra. Dan mengikat kedua tanganku bersama. Aku ketakutan. Menatapnya dengan mata terbelalak. Dengan wajah yang tulus. Mencium setiap inci diriku. Seolah-olah ingin menutupi sesuatu. Seolah menandai angin malam yang bertiup melalui villa dengan gemerisik. Bunga mawar di taman bergetar dengan cepat. Kata-kata iblis dalam kegelapan itu masih bergema di telingaku. Fang Yuan memilihku atau kakak perempuan. Keesokan paginya, sekelompok penyelamat tiba-tiba datang ke villa. Aku tidak tahu bagaimana Bibi Elsa menemukan tempat ini. Tetapi Bibi Elsa membawa beberapa pengawal berpakaian hitam langsung ke villa. Membawaku pergi di depan mata Bai Ningbing dan Bai Xiao Xiao. Kembali ke villa keluarga Bai. Mobil itu melaju menjauh dari villa tempat aku terkurung selama lebih dari 10 hari. Di kaca spion, aku melihat Bai Ningbing dan Bai Xiao Xiao mengejar keluar. Tetapi dihalangi oleh sekelompok pengawal yang tinggi dan kekar. Begitu aku masuk villa, Paman Bai sudah duduk di kamar mandi utama dengan wajah muram. Bibi Elsa membawaku masuk. Duduk di sofa. Pintu villa ditutup. Kalau dipikir-pikir, ini pertama kalinya aku menghadapi kedua orang yang menerima yang ini sendirian. Begitu aku melihat Paman Bai, aku langsung menampar lubang hidungnya. Xiao Ming adalah orang yang mengantuk dari keluarga Bai kami. Aku melambaikan tangan dengan bingung. Bibi Elsa duduk di sampingku dan menepuk punggungku dengan menenangkan. Paman Bai berkata, Xiao Ming adalah ketika kakak perempuan dan kakak perempuanmu tidak mau melompat ke sumur. Aku memberitahu mereka. Jika kamu tidak patuh, aku akan mengirimmu pergi. Mereka akan melompat ke sumur dengan patuh. Aku juga menyalahkan paman karena tidak menyadari pikiran tersembunyi kedua wanita jahat ini saat itu. Berhenti sejenak. Paman Bai berkata lagi. Sebelumnya, paman ingin mencarikanku pernikahan yang baik, keluarga Du tidak bisa. Aku masih bisa memilih keluarga lain. Tetapi aku tidak menyangka bahwa kedua wanita jahat ini benar-benar melakukan hal yang mengerikan seperti itu. Selanjutnya, dia akhirnya membahas situasi terkinimu. Tampaknya demi kamu dan stabilitas keluarga Bai.
Paman ingin mengirimmu belajar di luar negeri. Apakah kamu bersedia? Aku tertegun. Untuk sesaat, banyak kilatan melintas di benakku, keberadaanku. Pasti akan menjadi jurang pemisah antara dua ahli waris keluarga Bai. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak ingin dilihat oleh Paman Bai. Lagi pula, dua ahli waris luar biasa yang telah dia kembangkan dengan susah payah. Tidak bisa terjebak dalam hal semacam ini. Dan aku juga tidak ingin terjebak di antara dua orang yang dulu aku anggap sebagai saudara perempuan. Akhirnya aku mendengar diriku menjawab dengan lembut. Baik. Aku akan mendengarkan Paman. Bibi Elsa dengan penuh kasih menyentuh kepalaku. Kecepatan keluarga Bai sangat cepat. Pada sore hari, semua formalitas sekolah telah selesai. Setelah saya mendapatkan ponsel saya memberitahu teman sekamar saya tentang berita ini di grup asrama. Mereka semua terkejut. Setelah saya mengambil cuti lebih dari 10 hari. Tiba-tiba saya mengumumkan bahwa saya akan langsung pergi ke luar negeri. Jiang Yuan mengirim pesan pribadi kepada saya. Saya menjelaskan kepadanya. Itu karena alasan keluarga. Jadi saya memilih seperti ini. Akhirnya, Jiang Yuan mengirimiku kalimat. Bai Fang Yuan senang bertemu denganmu. Semoga studi Anda di luar negeri lancar. Saya membalas dengan emoji terima kasih. Kemudian menutup ponsel saya. Di malam hari, saya menemani Bibi Elsa dan Paman Bai minum teh di ruang tamu. Pintu villa tiba-tiba terbuka. Para pengawal membawa Bai Mingbing dan Bai Xiao Xiao masuk. Ketika mereka melihat saya, akhirnya mereka menunjukkan sedikit senyum. Para pengawal segera pergi. Saat ini, Paman Bai tiba-tiba berkata dengan suara berat. Kalian berdua temani aku ke ruang kerja semalaman. Saya baru saja akan berbicara. Bibi Elsa menarik lengan baju saya. Memberi isyarat agar saya diam. Paman Bai memimpin menaiki tangga. Bai Mingbing dan Bai Xiao Xiao harus mengikuti mereka meninggalkan ruang tamu. Sebelum pergi, mereka menatapku dalam-dalam. Tiba-tiba saya mengerti emosi yang dulu tidak saya mengerti. Kepergian mereka membawa kerinduan yang gelap dan dalam. Mereka juga tidak akan tahu bahwa ini adalah pandangan terakhir. Karena tiket pesawat saya adalah malam itu. Tidak lama setelah Bai Mingbing dan Bai Xiao Xiao dikurung di ruang kerja, saya akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada Bibi Elsa sekali lagi. Kemudian, saya melambaikan tangan pada Elsa. Bibi menarik koper dan naik ke mobil yang sudah diatur untuk mengantar saya ke bandara. Perjalanan ke luar negeri berjalan lancar. Berjalan dengan lancar. Pesawat melintas di langit. Di ketinggian 30.000 kaki. Saya melihat pemandangan di bawah melalui jendela. Tiba-tiba saya merasa sedikit linglung. Dulu saya iri pada kakak perempuan tertua. Kakak sangat merindukan dunia luar. Dan sekarang, aku benar-benar pergi tetapi merasa bingung. Kenapa? Aku teringat Bai Mingbing tahun itu, yang mengirimkan foto pemandangan kepadaku saat masih di luar negeri. Dan juga pesan Moye. Ayuan, luar negeri sangat indah. Jika kamu suka, nanti kakak akan mengajakmu menemuiku. Sedikit linglung. Hanya dalam beberapa tahun, semuanya telah berubah. Tiba di negara F. Sudah hampir bulan November. Musim gugur di negara F sangat indah. Matahari yang hangat. Angin di tepi sungai Seine. Orang-orang di bawah menara Eiffel. Semuanya telah kulihat satu persatu. Di sekolah baru di negara F. Masih ada beberapa siswa internasional yang berasal dari Tiongkok sepertiku. Kami semua akan berjanji untuk tinggal dan bermain bersama di akhir pekan. Hidupku sangat memuaskan. Dan setelah aku menetap, aku mencari pekerjaan mengajar di dekat sekolah. Ditambah lagi aku mendapatkan beasiswa dari sekolah. Hidup. Aku hampir bisa melewatinya. Setelah aku datang ke negara F, aku akan mengembalikan semua uang saku yang kukumpulkan selama bertahun-tahun dan uang yang diberikan Bibi Elsa kepadaku. Semuanya kepada Bibi Elsa. Terakhir kali Bibi Elsa menghubungiku adalah untuk menanyakan keadaanku. Dia takut aku tidak baik-baik saja.
Aku meyakinkannya. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bibi Elsa memberitahuku bahwa Paman Bai mengirim orang untuk sepenuhnya memblokir beritaku. Bai Ningbing dan Bai Xiao Xiao tidak dapat menemukanku. Membuatku tenang. Memulai hidup baru. Jalur hidupku setiap hari adalah sekolah tempat aku bekerja. Hari-hari di apartemen penuh dan sibuk. Aku jarang mengingat kenangan yang singgah sebentar dalam hidupku. Aku mengganti kartu ponsel baru. Benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Jika tidak ada halangan, mungkin aku akan selamanya tinggal di kota romantis ini. Tahun ketigaku di negara F. Setelah lulus kuliah, saya tetap di universitas untuk studi pasca sarjana. Biasanya saya juga menerima beberapa pekerjaan terjemahan sederhana. Saat ini keunggulan bahasa saya muncul dan karena itu saya bisa hidup dengan baik dengan diri saya sendiri. Semuanya berjalan dengan baik. Saya bertemu teman-teman baru. Mendengarkan beberapa lagu asing baru. Dan terpapar banyak hal baru. Ngomong-ngomong, saya juga bertemu 2 atau 3 gadis Ivy Boy yang mengejar saya. Saya menolak mereka dengan ramah. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan berkencan dalam 2 tahun terakhir. Dan berterima kasih atas rasa suka mereka. Orang F relatif jujur. Terbuka dan tidak akan bagaimanapun karena ditolak. Setelah ditolak mereka akan dengan tulus berkata kepada saya, "Leo, kamu baik. Kamu pasti akan menemukan kebahagiaanmu." Apakah saya akan menemukan kebahagiaan saya sendiri? Saya sendiri juga tidak yakin. Mata kuliah pilihan tahun pertama. Saya memilih mata kuliah ekonomi. Ketika saya pergi ke kelas, Pak O, yang memiliki hubungan baik dengan saya, duduk di sebelah saya. Dia dengan senang hati berbagi gosip terbaru yang dia dapatkan dengan saya. Ngomong-ngomong, dosen mata kuliah ekonomi ini adalah seorang doktoran berprestasi dari universitas top asing. Konon orangnya sangat cantik. Saya tersenyum menyambutnya. Tentu saja. Dimanapun, tema gosip para pria. Sebagian besar tentang wanita cantik. Saya mengeluarkan catatan kuliah dari tas saya. Menunggu kelas dimulai. Tak lama kemudian, orang-orang di bawah hampir datang semua. Tepat pada waktu kelas dimulai, seorang wanita tinggi mengenakan jas hujan perlahan berjalan ke kelas dan naik ke podium. Suara hiruk-pikuk dari para pria datang dari sekitar. Saya mendongak. Dan kemudian melihat wanita yang membuat darah saya membeku adalah Bai Minbing. Di lehernya juga terdapat syal yang serasi dengan temperamennya. Tidak terlalu sesuai dengan syal yang tidak terlalu saya buat. Syal itu agak familiar. Saya tiba-tiba teringat. Ini adalah syal yang saya berikan kepadanya saat itu, kenangan yang telah lama saya kubur di benak saya. Tiba-tiba muncul. Saya berkeringat dingin di punggung saya. Bagaimana bisa Bai Ningbing ada di sini? Bukankah seharusnya dia berada di kota Bai? Kenapa dia bisa datang ke sini? Aku diam-diam mencuri pandang padanya. Lalu menggunakan buku untuk menutupi diriku. Harus kukatakan, sudah 3 tahun tidak bertemu Bai Ningbing. Auranya semakin tenang dan dewasa. Wajahnya yang cantik nyaris tanpa celah itu masih memancarkan daya pikat yang mempesona. Karena sekarang jam pelajaran. Jika aku tiba-tiba pergi, pasti akan ketahuan. Aku hanya bisa menunggu kelas selesai dan segera lari. Namun, selanjutnya aku putus asa. Karena selanjutnya wanita di atas podium melakukan perkenalan diri singkat dengan bahasa Prancis yang fasih dan lembut. Dia langsung ke intinya. Selanjutnya aku akan memanggil nama. Aku punya firasat buruk. Dia memanggil beberapa nama dari daftar. Dan orang-orang di bawah menjawab satu persatu. Aku pikir badai panggilan nama sudah berakhir. Namun wanita di atas panggung sengaja berhenti sejenak. Nama terakhir. Namun, aku terdiam selama 1-2 detik. Ada keheningan yang aneh di udara. Lalu setelah namaku disebut, dia menoleh ke arahku dan memberi isyarat dengan matanya untuk menjawab. Bahkan orang lain pun menoleh untuk melihat, aku tidak punya pilihan. Aku menundukkan kepalaku dalam-dalam.
Bahkan tidak berani bertatapan dengan Bai Ningbing. Hanya menjawab dengan lemah. Entah itu hanya perasaanku saja. Dalam 7 menit yang sunyi senyap, aku mendengar tawa kecil, kelas resmi dimulai, tingkat profesional Bai Ningbing. Tidak akan aku ragukan. Pengalaman jenius sejak kecil, tumbuh besar dengan pendidikan elit. Apalagi siaran langsung dari universitas top luar negeri. Mahasiswa? Aku hanya menyesal tidak menyadarinya saat menyebarkan gosip. Sepanjang pelajaran, aku hampir selalu menundukkan kepala. Sesekali, aku diam-diam mengangkat kepala. Tetapi selalu bertemu dengan mata Bai Ningbing yang tersenyum, membuat kulit kepalaku mati rasa. Akhirnya aku berhasil melewati kelas. Aku dengan cepat minum. Setelah menyapa, dia bersiap untuk bergegas keluar kelas. Siapa tahu. Begitu aku berlari keluar dari pintu belakang, tiba-tiba ada seseorang di depanku. Bai Ningbing berkata, "Mari kita bicara." Di sekeliling banyak orang lalu lalang. Para siswa yang akan masuk kelas tidak punya pilihan. Aku hanya bisa dengan enggan mengikutinya. Aku menyadari bahwa bersembunyi juga bukan solusi. Karena aku masih harus melanjutkan studi pascasarjana di sekolah ini. Setelah melewati koridor dan turun, aku mengikuti Bai Ningbing ke taman kecil di dekat pagar buatan sekolah. Saat ini tidak ada orang di sana. Bai Ningbing akhirnya berbicara. "Ayuan, sudah lama sekali." Ini benar-benar sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Aku agak bingung menjawab. Lama tidak bertemu? Ayuan bahkan tidak memanggilku, "Kakak," lagi sekarang. Aku merasa sedikit canggung. Tidak tahu harus berkata apa. Saat berikutnya, wanita cantik dan tinggi di depanku tiba-tiba memelukku erat. Kepalanya bersandar di bahuku. Berbisik, "Ayuan, aku sangat merindukanmu." Aku mundur beberapa langkah. Dengan tenang berkata, "Mulai sekarang, mari kita jalani hidup kita masing-masing dengan baik." Mata lembut Bai Ningbing dipenuhi dengan kesedihan yang halus. Tiba-tiba aku juga merasa sedikit sedih. Aku menatapnya lekat-lekat. "Aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan sejati milikmu di masa depan." Aku berbalik dan pergi. Dalam jangkauan yang masih bisa kudengar. Dari belakangku, aku pernah mendengar suara lembut yang tak terhitung jumlahnya, "Ayuan, kita masih punya banyak waktu di masa depan." Aku bergegas keluar gerbang sekolah. Bergegas menuju tempat kerja paruh waktuku. Setelah selesai bekerja larut malam, aku dengan lelah kembali ke apartemen yang familiar. Apa yang terjadi hari ini membuatku sedikit terkejut. Untungnya hanya bertemu dengan Bai Ningbing. Setelah keluar dari lift, aku harus berjalan belasan langkah lagi untuk sampai di pintu apartemen. Hanya saja kali ini, apartemen di sebelah yang selalu kosong. Ada beberapa kotak kardus untuk pindahan yang menumpuk di luar. Sepertinya ada orang yang tinggal di sana. Baru saat itulah aku tiba-tiba teringat akan rumah. Dia sudah memberitahuku tentang ini beberapa hari yang lalu. Dalam beberapa hari apartemen di sebelahku akan pindah ke rumah susun. Melewati beberapa kotak. Saat bersiap menuju pintu masuk apartemennya, lampu di tangga tiba-tiba mati. Ruangan yang tidak terlalu luas tiba-tiba menjadi gelap. Saat aku baru saja meraba-raba ponselku, tiba-tiba seseorang memegang kunci dari belakang. Banyak skenario mengerikan terlintas di benakku dalam sekejap. Saat aku baru ingin berteriak, suara seorang gadis yang kukenal terdengar di samping telingaku. Benar-benar jahat lagi. "Fang Yuan, lama tidak bertemu. Kau masih sangat energik." Aku berbalik di pelukannya dan langsung meraih ponselku. Cahaya putih kecil menyinari pintu masuk apartemennya. Tentu saja, pasangan kembar ini selalu muncul bersamaan. Jika kau melihat salah satunya, yang lain juga tidak akan berada jauh. Sudah 3 tahun. Gerbang sekolah yang seperti neraka itu. Aku lelah. Saat itu lampu di lorong tiba-tiba berkedip beberapa kali dalam hidupku. Dan kembali menyala terang. "Kenapa kau ada di sini?" Aku pura-pura memelototinya dengan galak. "Aku tetangga barumu." "Fang Yuan,
Senyum jahat di wajah putih kecil di bawah cahaya itu masih terasa familiar bagiku. Dia melepaskan tangannya yang melingkariku. Dengan ringan berjinjit dan berbisik di telingaku. Fang Yuan, aku sudah bilang kau milikku. Kemanapun kau pergi, aku akan menemukanmu. Aku merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhku. Mendorongnya menjauh. Dan berlari menuju apartemenku. Aku dengan panik membuka pintu dengan kunci. Karena gugup, aku tidak bisa membukanya selama beberapa detik. Suara tawa jahat bayi Xiao-Xiao terdengar dari belakang. Fang Yuan, butuh bantuan kakak? Setelah akhirnya aku membuka pintu. Aku dengan cepat berlari masuk. Menutup semua suara di luar pintu. Bersandar dengan perasaan lega seperti selamat dari bencana. Dan perlahan meluncur ke bawah. Duduk di lantai. Seolah-olah masih bergema di telingaku. Jika di siang hari dengan awan putih. Dan juga kata-kata dari Cuan Gang Bai Xiao-Xiao. Seharusnya aku sudah mengerti sejak lama. Mungkin sejak lama sekali. Sejak hari aku dipilih oleh iblis. Aku tidak punya jalan lain untuk mencari. Di ruang yang sunyi. Wajah bunga kembar terus terjalin dan muncul di benakku. Yuan. Kita masih punya banyak waktu. Fang Yuan. Kemanapun kau pergi, kakak akan menemukanmu.